sekalian yang sudah bergabung malam hari ini di webinar Halo Konselor yang ke-8. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kita sama-sama diberkati melalui acara webinar pada malam hari ini. Bulan Maret ini menandai 1 tahunnya kita semua, bukan hanya yang di Indonesia ya, tapi kita sebagai warga dunia berada di dalam masa pandemi COVID-19. Dan saat ini kita pun tidak tahu masih akan berlangsung berapa lama pandemi ini. Sehingga semakin banyak pertanyaan berapa lama, semakin banyak perasaan tertekan di dalam pandemi ini yang mungkin kita juga rasakan atau orang-orang di sekitar kita rasakan. Karena itu kami harap malam hari ini melalui kehadiran dua narasumber kita, Ibu Diana dan Dr. Linda yang sudah hadir, yang akan dipandu oleh Ibu Mega, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengatasi tekanan-tekanan yang kita rasakan di masa-masa ini untuk kita bisa tetap menjadi pribadi yang sehat dan kuat, tentu saja fisik, mental, dan spiritual kita. Bapak Ibu sekalian yang belum mengetahui Halo Konselor, sedikit informasi. Layanan Halo Konselor ini kami mulai juga di masa pandemi di tahun yang lalu, jadi ini merupakan sebuah dukungan psikososial yang mau kami sediakan untuk saudara-saudara yang membutuhkan untuk masalah apa saja di masa-masa ini. Silakan Bapak Ibu saudara bisa menghubungi nomor-nomor ini dan nanti saudara akan dilayani, akan dijadwalkan dan saudara akan dilayani oleh konselor-konselor yang adalah juga alumni atau lulusan dari program konseling di STT Saat. Jadi jangan sungkan, saudara juga bisa membagikan informasi ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain daripada layanan konseling online ini, kami juga menyediakan informasi-informasi seputar kesehatan mental, spiritual, pertumbuhan spiritual melalui 2 akun media sosial kami di Instagram dan juga di Facebook, seperti yang sudah tertera di layar yang Bapak Ibu bisa lihat. Silakan follow kami dan bisa mengikuti konten-konten yang di-share-kan dan juga event-event yang diselenggarakan khususnya melalui Instagram Live setiap bulannya. Khusus untuk bulan April yang akan datang, ini ada seorang narasumber yang spesial ya. Dari Riana ini juga alumni kami dari STT Saat. Beliau ini adalah seorang pejuang di autoimun ya. Jadi ini benar-benar dari pengalaman pribadinya bagaimana ia menghadapi pergumulan dalam masalah autoimunnya, dan tapi bukan hanya itu, dari Riana ini juga berbagi, mendampingi banyak orang di dalam pergumulannya. Jadi silakan join kami di IG Live tanggal 8 April jam 19.30. Ini akan yang terdekatnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, layanan dari Halo Konselor ini khususnya untuk yang event seperti ini, selain dari akun-akun medsos yang tadi, juga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi tentang berbagai kegiatan-kegiatan yang lainnya lagi dari STT Saat. Jadi silakan juga mengikuti akun Instagram dari STT Saat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan ada, dan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali malam hari ini bergabung dengan event webinar Halo Konselor dan ingin mendengarkan, ingin mendapatkan materi-materi yang sudah pernah diadakan kami lakukan di 7 webinar yang lalu, bisa melihat hasil rekamannya di YouTube channel kami STT Saat. Jadi silakan subscribe juga dan bisa melihat tayangan-tayangan selain dari Halo Konselor dan juga dari berbagai event-event yang diadakan STT Saat dalam masa-masa pandemi ini. Yang kami lakukan melalui pelayanan Halo Konselor dan juga berbagai layanan dari STT Saat memang tidak memungut biaya, ya, tidak ada biaya yang dipasang untuk saudara-saudara mengikutinya, termasuk juga setiap acara webinar ini. Namun jika Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tergerak, merasa diberkati melalui apa yang didapatkan, dilakukan melalui webinar ataupun event yang lain dan ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan Saat,
Ini ada QR code-nya yang bisa Bapak Ibu scan, dan juga ada nomor rekening STT Saat yang juga Bapak Ibu bisa save, dan mungkin kalau memang mau mentransfer untuk persembahan untuk pelayanan STT Saat, kalau saudara-saudara mengikutinya melalui webinar, dipersilakan untuk memberikan angka 9 di belakang nominal untuk supaya supaya ada informasi juga ya berkaitan dengan ini persembahan dari mana, seperti itu. Baik, sedemikian jauh informasi yang bisa saya berikan. Mungkin nanti di akhir akan ada reminder lagi yang akan disampaikan oleh moderator kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki para webinar dan akan dipandu oleh Ibu Mega, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selama 1 tahun kami sudah berada di dalam masa pandemi, tidak mudah, banyak di antara kami mengalami kesulitan, banyak di antara kami juga bergumul dengan banyak hal. Tapi sesungguhnya ketika saat ini kami menengok ke belakang, kami tidak bisa untuk tidak mengakui bahwa di dalam setiap masa-masa sulit itu Tuhan selalu hadir buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga hari ini. Namun kalau ada di antara kami yang masih bergumul, juga dengan berbagai hal, kami percaya pertolongan, pendampingan, penyertaan Tuhan masih akan terus ada bagi kami masing-masing. Kami bersyukur salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan juga adalah dengan malam hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan dan belajar, dan mungkin nantinya membagikan apa yang kami dapat kepada orang-orang lain melalui webinar ini. Kami mau serahkan acara kami malam hari ini untuk Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Kami mau berdoa untuk moderator, untuk kedua narasumber. Kami mau berdoa untuk teknologi yang kami pakai, jaringan internet, supaya setiap kami yang ada bergabung dalam webinar ini dari berbagai tempat, berbagai kota, tetap boleh terkoneksi dengan baik, dan kami bisa sama-sama belajar, dan kami mengalami Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kerjalah Tuhan yang beracara untuk nama Tuhan yang kami muliakan. Kami serahkan acara malam hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan Ibu Mega. Oke. Terima kasih banyak Bu Esther untuk pembukaan yang sudah disampaikan untuk memulai webinar kita pada malam hari ini ya. Saya juga mengucapkan selamat malam kepada rekan-rekan peserta yang sudah hadir. Di sini partisipan total ada 48 orang ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan semangatnya untuk belajar bersama-sama dengan kami, bersama-sama di webinar Halo Konselor ini. Saya juga menyapa untuk setiap rekan-rekan yang mungkin mengikuti dari siaran live YouTube ya dari STT Saat. Semoga di dalam 90 menit ke depan kita boleh mendapatkan manfaat dari apa yang akan dibagikan oleh kedua narasumber kita. Tadi Bu Esther sudah memperkenalkannya, kita ada 2 narasumber pada malam hari ini, yaitu Bu Diana sebagai praktisi konselor dan juga Dr. Linda sebagai praktisi dari dokter atau bidang medis. Mereka berdua adalah penyintas COVID, jadi sebelumnya mereka sudah mengalami sendiri penyakit COVID ini juga, dan juga bersama-sama dengan keluarga yang juga mengalami penyakit tersebut. Tetapi mungkin kita tidak akan berhenti sampai di mendengarkan bagaimana pengalaman mereka, bagaimana perjalanan mereka, tetapi kita juga akan belajar edukasi ya dari apa yang mereka bisa bagikan dari pengalaman pribadi mereka dan juga dari sisi mereka sebagai seorang praktisi konselor dan juga sebagai seorang praktisi medis. Sebelum saya memulai untuk acara webinar kita, seperti tadi yang sudah dibagikan oleh Bu Esther ya, bahwa masa-masa pandemi ini telah berjalan selama 1 tahun. Pasien pertama yang tercatat mengalami COVID di Indonesia itu tercatat atau dilaporkan pada tanggal 2 Maret. Berarti kurang lebih udah 1 tahun dan 2 minggu yang lalu ya. Jadi kurang lebih memang sudah berjalan cukup
dalam waktu yang cukup lama. Tetapi saya ingin memberikan berita yang sedikit positif ya dari Kementerian Kesehatan. Memang ada sekitar 1.430.000 sekian orang yang didiagnosa menderita sakit COVID. Tetapi yang dinyatakan sembuh juga sejumlah 1.260.000 sekian. Jadi sekitar 85% Bapak Ibu mereka yang sudah sembuh dari penyakit COVID ini juga. Jadi ini juga boleh menimbulkan atau memunculkan ya optimisme di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di masa-masa mendatang, di dalam bulan-bulan mendatang terkait dengan pandemi COVID ini juga. Kemudian saya juga ingin memberikan sedikit berita dari Phil Wright. Itu adalah seorang Senior Director of Healthcare Innovation dari APA. APA itu adalah American Psychological Association, Bapak Ibu ya. Di mana di dalam interview yang ditayangkan minggu lalu, 10 Maret, beliau mengungkapkan hasil risetnya yang mengatakan bahwa di dalam beberapa bulan terakhir ketika dia melakukan riset terhadap orang-orang atau masyarakat sekitar, terutama ya di daerah Amerika, itu memang dikatakan bahwa stres itu tetap ada atau tetap menjadi suatu isu tersendiri di dalam masyarakat kita. Nah, pada malam hari ini kita akan kita sangat terberkati ya dengan kehadiran dua saudara kita, Dr. Linda dan juga Bu Diana, yang mereka nantinya akan membagikan mengenai tekanan-tekanan atau stres yang mereka alami ketika mereka mengalami penyakit COVID, tetapi juga mereka akan memberikan edukasi bagi kita semua bagaimana kita menghadapi dari penyakit COVID ini sendiri. Saya akan memperkenalkan Bu Diana dulu ya. Apakah Bapak Ibu bisa melihat screen saya? Bisa ya. Saya perkenalkan untuk Bu Diana. Bu Diana adalah seorang rohaniwan ya, yang saat ini melayani di GKI Emmaus Surabaya. Beliau juga melayani sebagai seorang konselor dan juga sebagai pembicara di dalam berbagai kesempatan untuk berbagai macam topik juga. Beliau sudah menjalani pendidikan STH-nya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara dan saat ini sedang menyelesaikan program MTH di Saat Malang. Beliau juga sudah menikah dengan 2 orang anak. Terima kasih Ibu Diana untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, saya akan memperkenalkan untuk Dr. Linda ya. Dr. Linda Sinto, MARS, M Biomed, AAM, Finem, FAAMMM. Mohon maaf jika saya ada kesalahan di dalam menyebutkan gelarnya yang cukup panjang ini ya, Dr. Linda ya. Dr. Linda ini bergerak di bidang anti-aging atau regeneratif dan integrative medicine. Nah, itu kira-kira seperti apa ya anti-aging ini? Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan bisa mendengarkan lebih lanjut penjelasan dari Dr. Linda di dalam sesi yang akan beliau bagikan. Untuk formal edukasinya, beliau mengambil kuliah kedokterannya di Jakarta, Universitas Atmajaya, UI, dan juga di Universitas Udayana Bali. Kemudian beliau juga sepertinya suka sekali belajar ya. Jadi mengikuti banyak sekali kursus dan juga fellowship yang diadakan oleh university atau kampus-kampus ini yang tersebar di berbagai negara. Ada di Malaysia, India, kemudian ada di Luxembourg juga, dan juga di Florida. Ya, senang sekali Dr. Linda bisa bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, dan kita akan mendengarkan sesi sharing dari beliau nanti. Rekan-rekan semua, saya yakin sudah memiliki banyak pertanyaan nanti yang akan diberikan kepada Dr. Linda juga ya. Sebelum saya menyerahkan waktu ini kepada Ibu Diana, saya akan membagikan sedikit peraturan webinar Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk setiap peserta dimohon dengan hormat jika berkenan tidak menyalakan video untuk menghemat kuota data ya dari peserta yang lain sehingga kita semua nanti bisa mendengarkan dari webinar ini bersama-sama dengan baik. Kemudian yang kedua, seiring dengan
bagaimana nanti dua narasumber kita akan membagikan materinya, Bapak Ibu bisa juga menuliskan pertanyaan secara private ke Q&A. Apakah Bapak Ibu bisa mencari di kolom chat? Jadi di kolom chat Bapak Ibu bisa mencari ya. Nah, di sana ada akun dengan nama Q&A. Bapak Ibu bisa langsung memberikan pertanyaan kepada kolom tersebut, kepada akun tersebut, dan jika ditujukan secara pribadi kepada Bu Diana, mungkin juga bisa disebutkan kepada Bu Diana pertanyaannya secara khusus, atau mungkin jika mau diberikan kepada Dr. Linda juga bisa diberikan secara khusus kepada Dr. Linda juga. Oke, terima kasih untuk waktu dan perhatian yang diberikan. Sekarang saya akan menyerahkan waktu kepada Ibu Diana sebagai narasumber kita yang pertama. Silakan Ibu Diana. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di ruang Zoom ini ataupun yang di YouTube ya. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mau saya sharingkan begitu ya, berkenaan dengan tantangan yang sempat saya bersama keluarga alami ketika kami dinyatakan terpapar begitu ya. Pengalaman kami terpapar terjadi di sekitar bulan Juli tahun 2020. Jadi itu kurang lebih 3-4 bulan ya ketika kasus COVID lagi mencuat begitu ya. Saya akan memberikan gambaran secara cepat begitu ya supaya bisa melihat tekanan-tekanan apa yang sebenarnya kami sekeluarga alami. Jadi dimulai dari tanggal 31 Juni sampai tanggal 7 Juli kondisi kesehatan saya menurun. Ada demam, tubuh saya sangat lemas begitu ya, bahkan saya sempat tidak selera makan. Sehingga karena suami cukup khawatir dengan kondisi saya diajak untuk melakukan pemeriksaan ke dokter dan saya harus menjalani tes darah. Nah, berdasarkan hasil tes tersebut, saya awalnya dinyatakan gejala tipes, begitu ya. Nah, sekalipun saya dinyatakan gejala tipes, cuma tetap ada harapan dari lembaga saya begitu ya agar kami melakukan rapid test karena memang kan itu lagi mencuat begitu ya isu tentang COVID ya. Sehingga kami melakukan rapid test di tanggal 8 Juli dan hasil yang kami terima adalah non reaktif. Namun karena situasi saat itu sedang meningkat begitu ya dan mereka tentunya mengkhawatirkan kondisi saya dan juga kondisi keluarga sehingga kami disarankan untuk melakukan swab. Nah, Bapak Ibu, tanggal 13 Juli kami melakukan swab. Nah, mengapa suami saya ikut juga melakukan swab? Karena suami saya sempat demam, walaupun setelah ke dokter penyakit dalam dan melakukan tes torak, begitu ya, semua hasilnya baik, sehingga dokter hanya menyatakan bahwa mungkin suami saya mengalami kelelahan karena harus mendampingi saya selama sakit, begitu ya, selama kurang lebih 8 hari sempat sakit. Nah, tanggal 13 Juli kita melakukan swab, tanggal 17 Juli itu adalah hasil swab kami yang harus kami nantikan begitu ya. Terus terang tanggal 17 Juli malam hari ketika kami mendapatkan hasil swab kami dan kami membaca begitu ya, walaupun rada-rada ragu dengan bacaan tersebut ya, saya sempat membaca bahwa kami dinyatakan positif ya. Ketika kami dinyatakan positif, malam itu juga suami saya hanya diam, tidak bereaksi apa-apa. Saya melihat syok yang begitu dalam, begitu ya. Saya pribadi, saya mengalami perasaan yang begitu kacau, begitu ya. Namun malam itu perasaan yang begitu kacau dan berkecamuk itu saya sempat abaikan. Mengapa? Karena yang pertama adalah besoknya di hari Sabtu saya itu harus melakukan proses rekaman khotbah di gereja lain. Maka malam itu saya harus segera mencari pengganti untuk proses rekaman khotbah begitu ya. Yang kedua, saya harus menghubungi keluarga saya. Jadi malam itu saya mengabari keluarga saya yang berada di Medan begitu ya. Malam itu juga saya menghubungi dosen saya kebetulan berkenaan dengan tesis yang harus tertunda. Saya tidak bisa fokus begitu. Dan malam itu juga saya menghubungi salah satu guru sekolah minggu ya, ketua guru sekolah minggu saya berkenaan dengan menitipkan gitu ya, menitipkan anak-anak saya untuk dibantu diurus dalam berbagai hal karena saya yakin pasti kami akan segera dibawa untuk ke tempat isolasi begitu. Jadi malam itu setelah saya mendengarkan hasil swab kami
terus terang selain berkecamuk perasaan yang begitu hebat begitu ya, saya masih harus mengkoordinasi beberapa hal begitu ya. Sementara suami saya cukup shock gitu. Nah, malam itu saya tidak bisa tidur, tidak bisa tenang gitu. Saya nangis sampai pagi begitu sambil tetap melakukan koordinasi. Para majelis tempat saya pelayanan juga melakukan koordinasi untuk tempat isolasi mandiri kami. Lalu tanggal 18 Juli, jadi besoknya kami diputuskan untuk dibawa ke tempat isolasi dengan gugus tugas begitu ya, yang memakai APD lengkap. Jujur ketika kami dibawa oleh petugas APD, petugas gugus tugas dengan APD lengkap, perasaan saya tuh sangat hancur begitu ya. Apalagi ketika menyaksikan anak-anak kami yang hanya memandang kami naik ke ambulans begitu ya. Sebelum kami berjalan menuju ambulans, saya sempat telepon anak saya karena komunikasi lewat telepon dan saya mengatakan bahwa Papa dan Mama pasti akan pulang dalam keadaan sehat. Karena secara psikis anak-anak saya tentunya down begitu ya, tapi mereka berusaha untuk tetap kuat. Nah, selama kami berada di tempat isolasi mandiri kami begitu ya di Hotel Asrama Haji pada saat itu, saya kebetulan mendapatkan pendampingan dari tante saya yang berprofesi sebagai dokter posisi di Medan, dan juga saya didampingi oleh seorang dokter, Dokter Berta. Ini adalah teman dari tante saya yang posisinya sebagai dokter di Surabaya begitu ya. Mereka ini mendampingi saya melewati masa-masa proses saya harus melakukan karantina. Nah, mungkin karena syok begitu, karena syok saya juga menangis 3 hari itu saya menangis tidak henti-hentinya, membuat mata saya bengkak, membuat saya itu tidak bisa berpikir jernih begitu ya. Saya sempat bertanya-tanya dan mencoba mencari tahu kemungkinan terbesar. Jadi saya mencoba mencari tahu kemungkinan besar mengapa saya ini bisa terpapar. Saya mencoba mencari yang melakukan penelusuran yang ternyata membuat saya tuh justru semakin tertekan gitu. Semakin saya mencari tahu begitu ya, saya sharing dengan suami, justru semakin membuat saya tertekan. Bahkan muncul godaan-godaan untuk mencari kambing hitam gitu istilahnya ya, atau mencoba menyalahkan keadaan, mencoba menyalahkan orang-orang gitu ya, penyebab kenapa saya sampai terpapar. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya itu. Ketika kami dinyatakan positif, ternyata kami juga sempat mengalami stigma tentang mereka yang terpapar. Kami sempat mengalami tekanan di mana kami dianggap membawa virus yang mematikan buat sekitarnya, dan itu tentunya menambah beban yang begitu berat pada saat itu begitu ya. Dan karena keterbatasan informasi pada saat itu tentunya juga membuat kami lebih bingung lagi begitu ya. Jadi ada banyak faktor ya. Tempat isolasi mandiri yang pasti tidak nyaman ya. Kalau ditanya nyaman di mana, ya pasti nyaman di rumah sendiri begitu ya. Namun saya bersama suami, bersama keluarga sangat merasakan pendampingan dari Dokter Berta dan Dokter Nengsi ini selalu mendampingi kami, tidak hanya informasi secara medis tapi juga dukungan-dukungan moral gitu. Kami rasakan. Lalu secara spiritual saya sempat down. Saya sempat memunculkan berbagai macam pertanyaan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih harus saya? Kenapa sih harus keluarga saya begitu ya? Kami sudah menjaga dengan ekstra ketat begitu ya. Kami sudah berupaya mengikuti protokol yang ada begitu ya. Tapi kenapa begitu ya? Mengapa kok kami harus mengalami situasi ini begitu? Nah, kami bertanya secara pribadi, saya bertanya gitu ya, di mana dan mengapa secara pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai pada akhirnya saya mencoba untuk bangkit begitu ya. Nah, lalu ketika saya mulai pada tahap penerimaan, menerima situasi ini, tanggal 28 Juli, kami mendapatkan informasi bahwa anak pertama kami positif. Jadi anak pertama kami dinyatakan positif, sehingga anak kedua kami yang selalu bersama-sama dengan anak kami yang pertama harus segera diungsikan. Bapak Ibu bisa bayangkan, tadinya saya sudah mulai bangkit, sudah mulai mencoba menerima situasi itu, tiba-tiba seperti down lagi. Kami bingung bagaimana dengan kondisi anak kami yang kedua.
kami berkoordinasi dengan keluarga, berkoordinasi dengan pihak gereja, ya pihak majelis, pendeta, itu sangat support sekali ya. Sampai pada akhirnya jam 10 malam, anak kami yang kedua segera diungsikan ke tempat mertua saya, masih di daerah Surabaya, walaupun dengan kekhawatiran sebenarnya karena salah satu mertua saya dalam kondisi stroke begitu ya. Tetapi tidak ada pilihan. Anak kami yang kedua yang masih SD kelas 4 itu harus segera diungsikan. Yang tadinya kami hanya terpisah 2 tempat. Saya di tempat isolasi mandiri, anak saya tetap di rumah pastori begitu ya. Sekarang kami terpisah menjadi 3. Anak saya tetap di pastori gereja, saya di isolasi mandiri begitu ya. Lalu anak saya yang kedua di tempat mertua saya begitu. Nah, setelah diurus juga oleh pihak gereja berkenaan dengan tempat isolasi mandiri anak kami yang pertama, akhirnya diputuskan anak kami yang pertama dibawa oleh pihak gugus tugas melakukan isolasi mandiri bersama kami di Hotel Asrama Haji begitu ya. Saya bersama suami, bersama anak pertama menjalani isolasi mandiri sampai tanggal 1 Agustus. Pada saat itu ada regulasi baru ya, di mana 10 sampai 12 hari kita sudah melakukan isolasi mandiri. Kalau tidak ada gejala begitu ya, maka bisa dinyatakan sehat. Nah, sehingga tanggal 1 kami sudah dinyatakan sehat begitu ya, dan mendapatkan surat keterangan bahwa kami sehat. Namun kami tidak langsung pulang ke pastori gereja. Kami menginap kembali di hotel karena kami akan melakukan swab mandiri begitu ya, untuk meyakinkan bahwa kami benar-benar sehat karena saya masih memiliki anak yang masih kecil. Nah, selama kurang lebih 7 hari itu kami berada di hotel. Tanggal 7 Agustus, tepat hari ulang tahun saya merasakan mendapatkan kado yang terindah bahwa saat itu kami dinyatakan negatif dan sudah sehat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kami pulang hari itu juga berkumpul kembali bersama anak-anak kami, begitu ya. Namun sekitar tanggal 16 Agustus, kami melakukan proses pindah rumah dan selama kurang lebih 4 bulan kami disibukkan dengan proses perpindahan dan juga pendampingan anak sekolah karena tentunya kedua anak kami sempat terbengkalai proses sekolahnya, tugas-tugasnya begitu ya, dan banyak hal. Jadi selama kurang lebih 4 bulan kami berjuang dengan proses perpindahan, pendampingan, dan banyak hal. Nah, itulah tantangan-tantangan yang saya bersama suami dan anak-anak kami alami saat itu ketika kami dinyatakan terpapar positif COVID. Nah, bagaimana cara saya menghadapi stres? Apalagi saat itu posisi saya kan sebagai hamba Tuhan dan sebagai seorang konselor, begitu ya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama kan kita selalu mendengar di dalam tubuh yang sehat itu biasanya akan memunculkan pikiran yang sehat begitu ya. Waktu saya dinyatakan sakit dan dinyatakan terpapar COVID, pikiran saya negatif, subjektif banget begitu ya. Namun ketika saya sudah ketika saya di karantina begitu ya di tempat isolasi mandiri, saya mulai berpikir kalau saya terus-menerus tidak berjuang dengan pemulihan fisik saya nggak akan bisa sehat begitu ya. Saya mulai mengikuti saran dari Dokter Berta, Dokter Nengsi, keluarga saya, pendeta, jemaat, dan lain sebagainya begitu ya. Saya mulai paksa diri saya untuk makan makanan sehat. Enggak selera pun saya paksa begitu. Saya makan vitamin gitu ya, saya makan obat-obatan walaupun kadang-kadang jenuh sekali begitu ya. Saya mengikuti olahraga dengan teratur, saya berjemur begitu ya. Saya lakukan untuk meningkatkan fisik saya lebih baik. Satu pemikiran saya sehat, pikiran saya juga baik, saya cepat pulang ketemu anak saya, bisa berkumpul begitu ya. Nah, setelah itu, ketika saya sudah berjuang supaya fisik saya sehat, tentunya saya mulai menata nih pikiran. Jadi kan tidak hanya fisik yang saya harus jaga, pikiran. Saya mulai menata pikiran. Yang tadinya sempat subjektif dan negatif, saya mulai mengarahkan ke hal-hal yang positif. Saya mulai belajar melihat semua peristiwa dari berbagai sudut pandang. Dan saya mencoba menemukan makna dan hal-hal positif dari semua peristiwa begitu yang saya alami. Bagaimana caranya? Saya melakukan self talk, saya berefleksi, dan yang terutama saya membangun hubungan yang lebih intens lagi dengan Tuhan.
Ya, saya berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Saya menangis dengan Tuhan. Tidak hanya itu, saya bersama suami dan anak-anak meningkatkan mesbah keluarga kami. Walaupun saat itu kami melakukannya melalui video call. Jadi melalui video call, kami berdoa bersama-sama, kami sharing, begitu ya, firman Tuhan. Lalu setelah itu kami selfie-selfie, begitu ya, kami saling menguatkan. Itu yang kami lakukan. Sehingga yang saya lakukan dari faktor internal saya adalah secara fisik saya makan makanan bergizi, vitamin, obat, olahraga, pikiran saya mulai melihat semuanya secara objektif dan positif gitu ya. Perasaan saya mulai saya tata, secara spiritual saya betul-betul membangun relasi yang sangat intim. Nah, itu yang saya lakukan secara internal. Lalu saya mendapatkan banyak dukungan dari pihak luar begitu ya, yang saya sebut sebagai support group ya. Saya mendapatkan support group itu dari keluarga saya. Kalau sebelumnya mungkin saya banyak menyemangati, mensupport keluarga saya gitu ya, mendukung. Kali itu saya merasa saya perlu didukung. Sehingga saya mencurahkan isi hati saya, kemarahan saya, kesedihan saya kepada keluarga saya, kepada orang tua saya. Saya butuh saat itu untuk didengarkan. Saya juga menceritakan, mencurahkan isi hati saya kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman kuliah saya, kepada jemaat. Biasanya saya dikuatkan jemaat begitu ya. Saya dikuatkan oleh aktivis majelis. Tapi hari itu saya menanggalkan status saya sebagai hamba Tuhan dan konselor. Saya meminta waktu untuk saya mencurahkan segala isi hati saya dan cukup didengarkan. Kadang-kadang saya bilang, tolong didengarkan saja isi hati saya. Ya. Lalu saya juga dapat support group, tidak hanya mereka itu jadi tempat curahan hati saya ya. Pihak gereja menolong saya dalam hal apa? Dalam hal memberi dukungan buat anak-anak saya. Ya, pendeta majelis aktivis itu mulai mengelola orang-orang yang bisa dipercaya untuk menolong support bagi anak-anak kami dalam hal makanan. Ketika anak-anak kami sempat melakukan sekolah online gitu ya, kebutuhan mereka atau kebutuhan apapun difasilitasi oleh gereja, dan itu membuat saya lebih tenang begitu ya. Kami juga ketika berada di tempat karantina, kalau kami butuh sesuatu begitu ya, kami tinggal menghubungi mereka dan kami didukung gitu ya. Terus tidak hanya itu, pihak gereja, sahabat-sahabat, teman kuliah saya begitu ya, banyak rekan-rekan, saya mintain tolong untuk support anak-anak saya. Saya kasih nomor WA anak-anak saya. Ya, saya minta supaya mereka bisa dukung, supaya secara psikis mereka dihibur, dikuatkan, diyakinkan bahwa kami bisa pulih gitu, kami bisa melewati itu semua. Sehingga saya merasakan bahwa support group ini sangat mendukung saya keluar dari tekanan yang begitu dalam. Ya, support group ini menolong saya bersama suami untuk survive, untuk kuat, dan kami merasakan dukungan secara moral, kami merasakan dukungan secara daya, kami merasakan dukungan secara doa, itu sudah pasti ya, dan dukungan secara dana, begitu ya, karena sudah bingung nih, sudah blank ya, dan kami merasakan itu. Anak-anak saya sampai berkata bahwa, Ma, kami diperhatikan kok, Mama tenang aja, udah Mama pikirkan sembuh gitu ya, dan saya merasakan satu kelegaan di situ. Jadi saya mengizinkan diri saya untuk ditolong pada masa itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari pengalaman saya ini, dari tantangan yang saya alami, lalu dari bagaimana cara saya mengatasi itu, setelah saya pulih, saya berkomitmen, begitu ya. Saya rindu menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan dukungan seperti apa yang saya sudah pernah alami. Dan saya bersyukur juga melalui Dr. Berta, saya diyakinkan bahwa saya bisa dipakai oleh Tuhan. Saya sempat memberikan dukungan penuh kepada kurang lebih 15 keluarga, begitu ya, ketika mereka melakukan isolasi mandiri. Apa yang saya lakukan kepada mereka? Yang pertama tentunya saya membangun support group bagi mereka, begitu ya. Saya melakukan dukungan, memberikan dukungan secara moral, gitu ya, memberikan dukungan secara spiritual, tidak hanya berdoa, tidak hanya memberikan ayat-ayat firman Tuhan, begitu ya. Saya juga bertanya,
kira-kira kalau anak-anak Bapak, Ibu begitu atau anggota keluarga kesulitan untuk penyediaan makanan, apa yang bisa saya lakukan bersama teman-teman saya begitu ya. Bahkan saya melakukan penggalangan dana ketika mereka mengatakan kami harus off dari pekerjaan nih. Kan kesulitan ya untuk menyediakan makanan minuman, saya mencoba untuk melakukan penggalangan dana walaupun tidak banyak begitu ya. Lalu mengirim makanan selama mereka melakukan isolasi mandiri. Saya juga melakukan pertolongan informasi berkenaan dengan tempat isolasi atau dokter atau mereka butuh informasi apapun begitu ya, serta berbagi pengalaman perasaan. Karena ada yang merasa tertekan, ada yang merasakan frustasi. Nah, saya berbagi. Saya saat itu memposisikan diri saya menjadi teman curhat mereka. Ya, lalu tidak hanya itu, saya melakukan konseling kepada mereka setelah mereka sehat. Karena setelah kami sehat, saya bersama suami melakukan konseling untuk mempersiapkan diri kami ketika kami harus kembali ke tempat pekerjaan dan juga pelayanan kami. Maka saya pun melakukan hal yang sama. Begitu ya, apalagi stigma-stigma saat itu kan masih cukup kuat begitu ya tentang kita yang terpapar. Nah, saya menguatkan, meyakinkan mereka bahwa mereka bisa kembali hidup dengan normal begitu ya dan tetap berharap kepada Tuhan dan tetap menjalani semuanya dengan satu keyakinan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, sehingga Bapak Ibu dan Saudara, dari pengalaman kami selama kurang lebih 5 bulan jadinya begitu ya, proses yang cukup berat ini, saya mendapatkan satu hal yang sangat berharga ya. Saya melihat bahwa Tuhan itu mengajarkan kami untuk melihat karya Allah melalui pengalaman yang sangat tidak menyenangkan untuk menemukan makna hidup yang menolong kami untuk selalu bertumbuh di dalam hal karakter dan juga spiritual. Jadi yang saya dapatkan, mungkin slide saya bisa dimunculkan begitu ya. Tuhan itu mengajarkan kepada saya, suami dan anak-anak untuk melihat begitu banyak karya Allah, begitu banyak kebaikan yang Allah nyatakan kepada kami melalui pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, untuk kami bisa slide selanjutnya, untuk menemukan makna hidup yang menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam karakter dan spiritual. Dalam hal karakter apa? Kami belajar mengampuni orang-orang yang sempat menekan kami gitu ya, memunculkan stigma-stigma itu. Kami belajar mengasihi mereka, kami belajar mendoakan mereka. Dalam hal spiritual kami semakin dekat dengan Tuhan, bersama keluarga juga melewati semua ini begitu ya. Itu yang kami dapatkan. Nah, semoga pengalaman kami ini juga bisa menguatkan Bapak Ibu dan semua saudara yang mengikuti acara ini. Saya kembalikan kepada Mega. Ya, terima kasih banyak Ibu Diana untuk sharing yang sudah dibagikan ya. Tentu pengalaman 5 bulan itu adalah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan ya Ibu. Dan sungguh luar biasa sekali tadi bagaimana Ibu Diana juga menceritakan. Justru setelah Ibu Diana mengalami sakit COVID ini, mengalami pergumulan sedemikian rupa, Ibu Diana justru berbagi gitu Ibu ya kepada orang-orang yang juga Tuhan percayakan, yang juga mengalami sakit COVID juga. Jadi pengalaman Ibu kan adalah pengalaman yang real, sehingga ketika memberikan pendampingan itu juga adalah pendampingan yang secara real juga Ibu ya, nggak textbook, nggak berdasarkan buku atau bagaimana, tetapi Ibu mendampingi mereka sesuai dengan pengalaman real Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini, silakan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, kita bisa mulai untuk menampung pertanyaannya. Hanya saja untuk pertanyaan Bapak Ibu, kita akan kumpulkan di sesi yang terakhir ya, setelah kita mendengarkan juga sharing dari Dr. Linda. Mungkin saat ini saya dulu, Bu Diana, yang bertanya ya. Tadi Bu Diana beberapa kali saya dengar cukup sering ya mengatakan kalimat stigma dari masyarakat begitu Ibu ya. Nah, kira-kira apakah bisa dibagikan Ibu Diana kira-kira seperti apa ya stigma atau penilaian ya dari masyarakat yang Ibu Diana itu terima. Sementara hal demikian sebetulnya mungkin justru menambah stres atau justru memberikan tekanan ya bagi Ibu Diana dan keluarga. Dan bagaimana mungkin kita-kita di sini bisa memahami sebetulnya stigma-stigma demikian tidak tepat untuk kita arahkan kepada mereka yang terpapar COVID ini.
Silakan Ibu Diana. Ya, mungkin sebelum saya terpapar begitu ya, saya kan sering mendengar berita ya, muncul hal-hal seperti itu begitu ya. Saya tidak menyangka bahwa hal itu juga terjadi kepada kami. Kalimat yang pertama kami dengar saat itu adalah ketika kami dinyatakan positif, virus yang ada di dalam tubuh kami ini ternyata bisa menularkan kepada orang-orang di sekitar kami dan membawa maut, begitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang saya juga tidak bisa lagi expose gitu ya, hanya kalimat seperti itu ya, salah satunya Ibu. Itu sangat-sangat menekan kami. Saya sempat malam itu ya berdiskusi dengan suami ya, bahkan beberapa hari kemudian berdiskusi dengan suami, saya katakan begini, kita juga nggak kepingin kok sakit begitu ya, makanya kita menjaga dengan ekstra. Tapi kalau mohon maaf Ibu Diana, mungkin mikrofonnya bisa didekatkan. Oke. Kami pada saat itu tidak ingin sakit, saya katakan. Kita nggak ingin sakit, kita udah menjaga dengan ekstra. Tapi kalau ternyata begitu ya, Tuhan mengizinkan kami terpapar, begitu kan? Kita juga nggak kepingin kok menularkan kepada orang lain, begitu ya. Sama sekali, saya tidak ingin ditularkan, saya juga tidak ingin menularkan, gitu. Nah, tetapi terus terang sangat sulit memberikan pemahaman kepada mereka yang sudah memunculkan perkataan-perkataan seperti itu, sehingga kami saat itu terus terang hanya bisa diam menangis. Memang sempat sih ya, ini sempat terpikir, aduh maunya mereka ngalamin gitu ya. Tapi suami saya sempat bilang gini, jangan mah, nanti kalau mereka ngalamin kan kita juga bersalah. Enggak, saatnya kita berdoa. Nah terus terang itu menjadi kesempatan untuk kami berdoa ya. Tidak mudah, jujur saya katakan tidak mudah. Tapi saya menganggap itu menjadi kesempatan untuk kami berbuat kebaikan dan mendoakan mereka yang memunculkan stigma terhadap kami. Dan kami bisa melewatinya juga kok pada akhirnya. Ya, jadi sebetulnya yang paling tidak kita butuhkan adalah penilaian yang tidak tepat itu Ibu ya dari masyarakat sekitar. Kita yang terpapar mungkin sudah cukup menderita baik secara fisik, pikiran, emosi dan juga spiritual. Tadi Ibu Diana sempat menyampaikan ya, kita itu sudah sangat bergumul dan kita justru sangat membutuhkan dukungan dari orang lain. Dan sebaiknya penilaian-penilaian yang negatif, yang tidak tepat, itu kita bisa hindarkan atau kita bisa kurangin bagi mereka yang terpapar COVID ini. Begitu ya. Tapi mungkin begini Mega, mungkin karena waktu itu masih awal-awal ya, pengetahuan itu kan tidak sebanyak sekarang ya, sehingga saya bersama suami sih bisa memahami kalau muncul stigma-stigma tersebut, apalagi kan saat itu tingkat kematian cukup tinggi begitu ya. Jadi saya bersama suami mencoba memahami memahami mereka yang memunculkan hal-hal tersebut, begitu loh. Ya, jadi kita berpikir oke lah, wajar. Mungkin kalau kami dalam posisi mereka, siapa tahu akan muncul pemikiran itu, gitu. Saya bersama suami mencoba menempatkan diri kami dalam posisi mereka yang tentunya ketakutan, begitu ya, kekhawatiran tinggi. Itu yang membuat kami akhirnya it's okay, kita lewati bersama-sama. Ada Tuhan kok yang menopang kami, gitu. Ya, wah luar biasa sekali Ibu Diana. Jadi justru di dalam posisi demikian, Ibu Diana justru bisa berempati kepada mereka ya. Ibu Diana belajar menempatkan diri di posisi mereka. Padahal Ibu Diana pada saat itu sangat membutuhkan dukungan sebetulnya. Wah luar biasa sekali. Luar biasa sekali Ibu Diana. Ya, terima kasih untuk insight ya yang boleh diberikan kepada kami semua pada malam hari ini, dan kiranya kita mungkin di masa-masa saat ini tentu dengan banyak sekali ya penemuan-penemuan, banyak sekali pertolongan atau pengobatan yang sudah ditemukan, kita boleh lebih belajar untuk berempati bagi mereka, belajar untuk juga boleh mendapatkan informasi-informasi yang tepat sehingga kita juga tidak gampang memberikan penilaian-penilaian kepada mereka yang terpapar. Terima kasih banyak Ibu Diana. Nanti kita akan berjumpa lagi di sesi tanya jawab ya Ibu Diana. Saya akan memberikan kesempatan bagi setiap peserta yang ada hadir pada hari ini untuk bisa mulai memberikan pertanyaannya ke akun Q&A. Sehingga nanti dari kami panitia boleh
menyusun dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk disampaikan kepada Ibu Diana. Terima kasih Ibu Diana. Untuk sesi yang berikut, segmen yang kedua, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk Dr. Linda untuk bisa menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Dr. Linda. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya coba share screen dulu ya. Sudah terbaca? Sudah keluar ya? Sudah, Dokter. Oke. Saya coba memadankan ini karena ada titipan pesan dari panitia untuk saya sedikit menyampaikan edukasi juga tentang stres. Jadi mungkin dalam slide saya akan mencoba juga mengcover dari sisi teori ya, dan mungkin saya nggak cerita penuh seperti Bu Diana, jadi saya akan sisipkan sedikit-sedikit saja apa yang saya alami waktu itu. Saya berharap sih bisa berguna, oke? Ini tadi udah dibahas, sekarang saya praktek di sini. Saya nggak akan banyak waktu untuk ini. Sekarang saya akan bahas masalah tentang stres. Sebetulnya stres itu apa sih? Kalau kita mau bicara soal stres, stres itu sebetulnya adalah respon dari tubuh terhadap perubahan fisikal, mental, atau emosional. Jadi pada saat kita mengalami satu pressure atau tekanan atau perubahan dari sisi fisik, mental, dan emosional, disitulah tubuh itu merespon sebagai stres. Nah ini menurut saya sebetulnya satu pemahaman yang harus kita pahami betul ya, karena seringkali orang memikirkan soal stres itu hanya terkait dengan problem mind, maksudnya stres yang terkait dengan emosional atau mind atau mental. Padahal sebetulnya kalau kita bicara secara holistik, secara keseluruhan, sebetulnya pada saat fisikal kita ada problem pun itu sebetulnya stres buat tubuh kita. Jadi ini sebetulnya adalah aspek-aspek yang tubuh kita alami waktu kita bicara stres. Nah, sebetulnya stres itu jahat atau baik gitu kan? Nah, Tuhan menciptakan sebetulnya stres itu dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat chart ini, sebetulnya stress level itu akan menentukan apakah stres itu berdampak positif atau negatif buat tubuh kita. Jadi kalau nggak ada stres, hidup kita tidak ada stres sama sekali, maka hidup kita itu akan lame dan boring, kita akan menjadi orang inaktif, kita akan jadi orang yang hidup segan mati tak mau juga mungkin ya. Nah, tetapi dengan adanya stres, selama level stres itu optimum, itu akan menjadi sesuatu yang memotivasi kita, dan itu akan menjadi satu hal yang sebetulnya sehat untuk kita. Karena itu akan meningkatkan performa kita sebetulnya secara tidak langsung. Tanpa kita sadari, tanpa stres sebetulnya kita tidak akan menjadi orang yang lebih baik atau maju. Nah, tetapi stres ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jadi merusak itu adalah pada saat level stres ini udah terlalu over atau stres ini kita alami jangka panjang. Nah, setelah fase ini apabila ini terjadi terlalu panjang atau stres level itu terlalu tinggi, nah disitulah sebetulnya tubuh kita sebetulnya dirusak oleh stres. Nah, di situ kita akan mulai banyak keluhan baik segi fisik ataupun mental mungkin ya. Nah, di situ mulailah muncul keluhan-keluhan psikologis mungkin, keluhan-keluhan fisik. Nah, itu berarti artinya kita sudah overload. Nah, jadi sebetulnya stres itu tetap perlu asalkan kita bisa menjaga dalam performa atau level yang baik. Nah, kalau bicara dari sisi medis, stres itu banyak faktor. Ini sebetulnya saya ambil satu chart yang sederhana bahwa sebetulnya bahkan hal sederhana seperti kita yang bekerja shift gitu ya, shift pagi pindah ke malam, malam ke pagi, itu aja sebetulnya sudah menimbulkan stres buat tubuh kita. Jadi nggak perlu sampai harus sesuatu yang berat gitu ya, maksudnya yang sampai parah-parah banget gitu. Tapi sebetulnya hal kecil pun seperti masalah perpindahan jam tidur atau misalnya kita keluar negeri ada perbedaan jam, itu sebetulnya secara tidak langsung untuk tubuh kita pun udah stres. Nah, yang lebih berat lagi stage-nya ya misalnya dalam keadaan-keadaan inflamatori ya, atau yang kita kenal sebetulnya bahasa awamnya itu peradangan. Nah, jadi ada tubuh kita tuh punya kemampuan
untuk melawan kuman asing atau melawan sesuatu yang tidak baik lah ya dengan memberikan respon stres ini salah satunya. Nah, tapi kalau ini terus meningkat atau jangka waktu panjang, otomatis akan bikin stres yang berkepanjangan buat tubuh kita. Apalagi faktor lainnya, contoh juga bisa dari makanan. Apabila banyak faktor makanan obesitas atau makanan kita bukan sesuatu makanan yang baik, itu pun sebetulnya bisa memicu stres buat tubuh kita. Dan mungkin yang terakhir ini adalah aspek mental atau emosional. Jadi ini kalau yang ini part yang biru ini adalah biasanya lebih ke arah mulai mengganggu neurotransmitter atau mengganggu mental emosional kita. Kemudian ini dikaitkan stres ini, kalau chart ini saya kaitkan dengan apa yang saya alami pada saat saya mengalami COVID. Jadi pada saat itu sedikit cerita, sebetulnya kalau tadi Bu Mega ada sampaikan bahwa Indonesia tercatat pertama kali data Indonesia mencatat ditemukan case COVID di Indonesia itu sekitar tanggal 2 Maret. Sebetulnya keluarga kami itu adalah yang mengalami di gelombang pertama itu. Jadi keluarga kami mengalami di bulan Maret itu sebetulnya. Jadi awal cerita itu sebetulnya yang kena pertama kali itu adalah kedua orang tua saya. Jadi mama seorang yang aktif pelayanan, satu kali dikabarkan bahwa guru paduan suaranya meninggal dunia dan dinyatakan COVID positif. Itu cuma selang 1 atau 2 hari dari Indonesia mendeklar mulai ada kasus COVID di Indonesia. Nah, hari itu hari Senin saya ingat sekali, kemudian hari Selasanya orang tua saya demam. Nah, kebetulan pada saat mereka demam itu mereka ada di rumah kami, di rumah saya. Kami mencoba merawat dan sebetulnya kami belum melakukan pemeriksaan, tapi feeling-nya sebetulnya sudah ngarahnya ini kemungkinan besar COVID. Nah, kami coba rawat sebisa mungkin di rumah dengan segala macam upaya yang kami bisa kerjakan di rumah. Jadi yang merawat adalah saya. Tapi karena adik saya juga kebetulan adalah seorang dokter penyakit dalam, jadi banyak instruksi yang diberikan oleh dia dan obat-obatan juga di-drop. Nah, yang jadi problem saat itu adalah karena itu case masih baru sekali masuk, dan itu baru selang sekitar Maret ya. Maret berarti kan waktu di China aja sekitar November, Desember kan, berarti baru sekitar 3-4 bulan, jadi case tuh umurnya belum panjang. Penelitian masih sangat terbatas. Kalau kita dokter kan kita bicara pasti penelitian. Jadi selama ini kita kalau mengobati pasien itu kan kebanyakan menggunakan data penelitian gitu ya, protap-protap obatnya apa. Tapi ini kan karena waktu penemuan penyakit ini masih umurnya pendek sekali, jadi data-data itu juga sangat terbatas sekali. Tapi kami tetap mengupayakan yang terbaik. Tetapi karena kebetulan ayah saya, papa saya ada komorbid, penyakit DM, jantung, dan kawan-kawan itu, setelah 1 minggu dirawat di rumah saya, ternyata kami melihat tidak terlalu baik kondisinya. Akhirnya kami putuskan 1 minggu lah, kurang lebih 1 minggu, kami putuskan bawa ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah, sebenarnya salah satu pertimbangan kami juga adalah sebenarnya menahan itu kan kita takut juga dengan infeksi silang dari rumah sakit lah, atau misalnya kita juga pikirkan stres buat orang tua karena kalau di rumah sakit kan berarti kan harus benar-benar terpisah ya, maksudnya nggak bisa dibesuk seenak itu gitu, maksudnya tidak seperti penyakit lainnya. Jadi itu pertimbangan kami untuk tetap mencoba merawat sebisa mungkin di rumah. Tetapi kan ternyata perburukan, kami bawa ke rumah sakit karena nafas ya, waktu itu problemnya nafas. Dan yang paling saya takutkan sebetulnya sebagai dokter adalah ventilator, jujur. Karena resiko infeksi pasti akan cenderung meningkat. Nah, tetapi selang beberapa hari dirawat di rumah sakit, ternyata saya mendapatkan kabar papa membutuhkan ventilator. Nah, itu mulai stres buat saya. Dan setelah mereka dirawat di rumah sakit, saya mulai ada gejala. Gejala saya pada saat itu adalah hilang penciuman, suami saya agak demam-demam. Terus kami juga, jadi waktu papa dirawat, mama dirawat, kami mulailah lakukan tes. Dan ternyata hasil kami berdua reaktif. Jadi positif, jadi kami harus isolasi mandiri di rumah. Tapi saya karena gejala masih minimal, jadi saya berusaha isolasi mandiri di rumah. Nah, di situ sebetulnya tubuh saya sudah mengalami stres. Jadi pertama, tubuh saya sendiri mengalami infeksi, itu pasti stres buat tubuh saya. Nah, dengan orang tua saya yang sakit selama 1 minggu itu di rumah saya, kemudian dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang saya dengar juga nggak terlalu baik, akhirnya otomatis akan mengganggu pola tidur saya, pola makan saya, makan jadi nggak selera, itu udah otomatis. Terus kemudian juga ada problem jadi menyalahkan ya, karena saya jadi sedikit menyalahkan mama saya karena
kami udah sampaikan, maksudnya coba dibatasi, tapi ternyata tetap aja pelayanan maksudnya pelayanan tetapi tidak dibatasi sama sekali dengan kondisi COVID itu. Jadi ada kecenderungan juga sedikit menyalahkan dan marah gitu maksudnya ke mama. Karena dia jadi merembet satu keluarga kena gitu kan. Nah, terus stres saya pada saat itu juga adalah setelah papa saya dirawat, ganti alih nih, yang merawat jadinya adik saya, karena adik saya dia dirawat di rumah sakit di mana adik saya bertugas. Jadi yang merawat ganti alih rawatnya kan ke adik saya, bebannya jadi cenderungnya di adik saya. Nah, itu kadang-kadang ada beberapa kondisi pada saat kondisi fisik lagi menurun, bisa perburukan sekali, adik saya terpaksa harus datang ke rumah sakit. Sedangkan pada saat di masa COVID ini, kita semua dokter nggak akan bisa bertugas jaga 24 jam karena kita harus menggunakan APD. Jadi pada saat menggunakan APD itu otomatis kita harus puasa, kita tidak bisa ke WC gitu ya. Jadi benar-benar stamina tubuh tuh harus kuat dan semakin lama kita terpapar dengan pasien, jam paparan dengan pasien, otomatis resiko kita kena itu juga lebih tinggi. Jadi di satu sisi itu cukup dilematis buat saya sebagai kakak. Papa saya atau orang tua saya membutuhkan dampingan, tetapi satu sisi adik saya waktu itu belum positif kan, dia masih negatif. Kalau dengan jam panjang mendampingi mereka juga resiko tinggi. Nah itu buat saya juga cukup stres gitu loh di tengah-tengah harus bagaimana gitu kan. Dan yang problem terbesar itu mungkin karena segala keputusan untuk rawat itu ada di tangan adik saya dan kita berdiskusi terus gitu ya, banyak berdiskusi. Jadi naik turunnya kondisi papa itu kan kita tahu sekali karena kita juga adalah seorang dokter. Dan itu membuat saya jujur aja ada fase burnout karena ada fase perbaikan, tiba-tiba penurunan, sebentar perbaikan lagi, tiba-tiba penurunan. Jadi fluktuatif itu cepat sekali. Dan yang paling saya rasa adalah mungkin rasa takut kehilangan karena memang dari dulu saya ada kecenderungan takut kehilangan orang yang saya kasihi gitu kan, apalagi kan maksudnya kita keluarga cukup dekat, jadi pasti ada rasa takut kehilangan dengan kondisi papa yang kesehatannya waktu itu kurang baik. Jadi itu stres yang benar-benar buat saya, tekanan-tekanan yang saya alami waktu itu kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sebetulnya kalau balik ke teori, stres itu akan membuat otomatis kita merasa tidak nyaman. Nah, kemudian tinggal kita pilih apakah kita bisa memiliki mengcover itu, menghadapi itu dengan strategi yang positif atau tidak. Kalau pada saat itu kita bisa sikapi dengan positif, maka fase stres itu akan relief, hilang. Tetapi yang menjadi problem adalah kalau stres itu tidak bisa kita cover dengan cara yang baik, kita merespon dengan cara yang negatif, akhirnya itu akan menimbulkan stres berulang dan jadi lingkaran setan. Nah, kalau buat kesehatan apa sih sebenarnya dampaknya? Yang paling sederhana itu sebetulnya adalah terkait dengan kortisol. Jadi Tuhan menciptakan salah satu hormon yang memang berfungsi untuk menghandle stres. Tanpa kortisol, sebetulnya manusia tidak akan bisa hidup lebih dari 24 jam. Jadi kortisol itu diciptakan Tuhan memang sebagai satu hormon yang merespon pertama kali pada saat ada stres itu masuk. Jadi pada saat ada persepsi di otak kita, ini ada stres, baik fisik maupun stres mental, stres apapun juga yang tadi, atau emosional stres, maka kortisol ini akan keluar pertama kali. Jadi kortisol ini sebetulnya bukan hormon yang jahat. Kita membutuhkan ini sebagai lini pertahanan pertama kita menghadapi stres untuk perang. Jadi ini dibutuhkan untuk kita berperang menghadapi satu ancaman yang datang ke kehidupan kita. Tetapi yang jadi problem adalah pada saat tadi, kalau coping strategis kita negatif atau stres itu terjadi berkepanjangan, maka kortisol ini jangka panjang ini akan bikin masalah baru. Apa aja masalahnya? Nah, ini sih sebenarnya secara sederhana ya, itu akan mengganggu imun function kita otomatis. Kemudian secara metabolisme glukosa kita pasti akan terganggu, yang nantinya kalau metabolisme glukosa terganggu, pasti panjang lagi tuh ceritanya, yang insulin resisten lah, yang kencing manis lah, yang nanti kerusakan ke pembuluh darah lah, kerusakan ke saraf lah, ya itu udah akan kemana-mana lagi. Kemudian kortisol ini juga akan berespon terhadap neurochemistry. Ini akan terkait dengan neurotransmitter dalam otak kita. Nah, ini yang nantinya kalau dalam gejala psikologi atau psikiatri akan muncullah keluhan-keluhan seperti depresi, ansietas, segala macam. Nah, itu karena gangguan dari neurotransmitter, ketidakseimbangan. Nah, kemudian juga problem di metabolik terkait dengan kardiovaskular.
Ini kurang lebih gambaran secara sederhana. Kalau kortisol ini terjadi tinggi berkepanjangan, lama-lama pasti akan menyebabkan problem-problem ini. Nah, terus sekarang pertanyaannya bagaimana kita harus menghadapi stres kalau begitu? Nah, untuk menghadapi stres, yang harus ditekankan lagi adalah bahwa wellness kita itu tidak hanya terkait dengan mind saja atau body saja. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Tiga ini menurut saya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau menghandle stres, menurut saya ketiga aspek ini harus ada berjalan bersama-sama dan optimal maksimal. Karena satu ketimpangan pasti akan mengganggu yang lain. Nah, bagaimana caranya? Pertama, dari sisi mind. Kalau saya mencoba merangkum, dari sisi mind itu adalah yang sederhana adalah mindful thought. Itu saya berpikir bahwa kita harus belajar melatih hidup kita, pikiran kita untuk supaya bisa berpikir untuk saat ini. Berpikir apa yang ada di saat ini, apa yang ada di depan mata yang harus kita hadapi, itu yang kita harus pikirkan dan belajar untuk menghadapi hidup itu yang saat ini. Jangan terlalu banyak ke belakang, jangan terlalu banyak ke depan maksudnya. Jadi itu tidak menambah sesuatu yang memperberat main kita. Kemudian yang kedua, aplikasi sederhananya mungkin kadang-kadang terlalu banyak ruwet gitu ya. Jadi saya suka ajarin orang coba diidentifikasi sebetulnya apa sih yang bikin kita stres, diidentifikasi dan dituliskan. Dan yang paling penting nih mungkin poin yang ketiga juga adalah kita memang harus ada seseorang kalau bisa yang bisa kita ajak bicara, terutama kalau bisa ya keluarga terdekat. Ya, atau kalau misalnya tidak ada keluarga terdekat yang bisa dipercaya, ya berarti support group atau teman-teman yang bisa dipercaya. Jangan yang nggak bisa dipercaya, nanti bikin masalah baru lagi karena ada gosip lagi, jadi tambah stres lagi. Kemudian yang kedua dari aspek body. Body ini kan kita terkait dengan kesehatan. Jadi pertama itu diet itu tetap harus bagus. Diet ini juga akan terkait dengan kondisi kesehatan digestif kita. Karena sekarang itu banyak dikaitkan dengan pencernaan. Pencernaan itu ada sebetulnya makhluk hidup yang tinggal di situ, mikroba-mikroba. Siapa yang tinggal di situ, itu akan menentukan hasil metabolisme dalam tubuh kita. Oleh karena itu, siapa yang hidup juga ditentukan oleh makanan apa yang kita makan. Jadi, ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting pada saat kita bicara soal kesehatan tubuh, imunitas tubuh. Ya. Kemudian kalau perlu pada saat memang stres yang berkepanjangan, ya kadang-kadang saya harus tambahkan ada yang namanya golongan-golongan herbs yang bersifat adaptogenik yang membuat tubuh itu lebih mampu berjuang melawan stres. Kemudian exercise, lakukan exercise, tetapi exercise ini juga seperti pedang bermata dua, jangan dilakukan berlebihan, lakukan secara benar, baru itu akan membantu tubuh mengurangi stres. Pada saat itu dilakukan secara salah dan berlebihan, sebetulnya itu akan menambah stres lagi buat tubuh kita. Dan juga deep breathing exercise itu kita bisa lakukan dengan cara misalnya seperti menarik nafas 4 hitungan, kemudian menahan, kemudian melepaskan lagi 4 hitungan dan ditahan lagi 4 hitungan. Nah, itu akan melatih supaya kita sedikit lebih rileks. Lakukan juga apa yang menjadi hobi kita, itu kerjakan untuk bantu memanage stres kita. Yang ketiga adalah circadian rhythm. Circadian rhythm ini terkait biasanya dengan pola tidur. Kenapa sih pola tidur ini menjadi sesuatu yang penting? Sebetulnya sekarang banyak sekali orang terganggu dengan pola tidur ini. Kelihatannya seperti sepele, tetapi sebenarnya ini berdampak besar. Kenapa? Karena pada saat circadian rhythm itu akan mempengaruhi juga kondisi hormon-hormon kita. Nah, tadi saya bicara soal kortisol. Kortisol itu perlu tinggi di pagi hari. Ini adalah circadian yang Tuhan ciptakan secara normal siang dan malam. Jadi pada saat pagi Tuhan memang menciptakan kortisol ya untuk kita siap fight menghadapi satu hari. Tetapi dan pada saat malam hari yang dibuat Tuhan menjadi tinggi itu adalah melatonin. Melatonin ini punya kemampuan sebagai antioksidan untuk anti stres gitu ya. Dan ada satu lagi juga growth hormone yang diproduksi pada saat biasanya kita tidur terlelap. Nah, itu kita perlu untuk regenerasi. Tetapi problemnya pada saat ini kacau balau, maka otomatis kortisol yang harusnya di pagi, jadi mungkin pada saat malam jadi tinggi. Melatonin yang harusnya diproduksi yang punya sifat antioksidan, jadi tidak diproduksi. Mungkin kalau jangka pendek nggak terlalu bermasalah, tetapi pada saat ini terjadi jangka panjang, ini akan menjadi masalah besar. Nah, ini kurang lebih pentingnya circadian rhythm yang harus kita jaga. Jadi kembalikan lagi ini ke kehidupan kita. Dan yang paling penting juga adalah spirit. Spirit itu kita dapatkan dengan cara berdoa dan meditasi. Kembali ke problem saya, waktu saya bagaimana saya menghandle stres pada saat itu. Kalau saya pribadi, yang saya alami itu adalah
paling banyak itu saya dikuatkan itu di aspek spiritual. Karena saya pribadi cenderung, kita sebagai dokter kan cenderung dituntut, dididik untuk cenderung berpikir lebih banyak rasional. Kalau ada problem, pikir rasional dulu gitu. Maksudnya apa jalan keluarnya? Pikirnya kan itu terus. Tetapi pada saat menghadapi kasus COVID ini banyak sekali hal-hal yang pada saat kita coba kasih ini ternyata muncul ini. Pada saat kita kasih ini ternyata muncul efek baru lagi gitu loh. Nah itu kadang-kadang kan membuat kita juga cukup putus asa ya, depresi ya. Maksudnya akhirnya sampai di titik kayaknya Tuhan membuat saya tuh nyerah gitu. Nyerah dan akhirnya membuat kita benar-benar depending on God gitu loh. Jadi saya merasa itu sekali yang Tuhan bentuk pada saat itu, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita itu memang membutuhkan Tuhan gitu loh. Maksudnya untuk setiap langkah kita, bahkan even untuk keputusan-keputusan yang kecil. Jadi saya melihat di saat itu tuh kita tuh jadi orang yang cenderung reaktif, bukan proaktif. Jadi muncul efek ini, apalagi karena merawat keluarga ya, pasti beda, ada emosi terlibat di dalam ya kan. Muncul efek ini dikit, kita langsung reaktif, kasih apa lagi, nanti pas dikasih itu jadi reaktif lagi gitu. Jadi kita nggak jadi orang yang proaktif. Saya melihat kita udah menjadi orang yang lebih reaktif. Nah, di saat itu saya merasa ya Tuhan seperti mengajarkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita memang hidup tuh butuh bergantung sama Tuhan. Kemudian yang saya lihat itu, saya belajar bahwa ada peristiwa-peristiwa pada saat kami merawat Papa itu, hal-hal yang kelihatannya kecil dan serba kebetulan, yang mungkin kalau misalnya kita ngerawat pasien atau apa, itu pikir seperti ya udah memang harusnya begitu gitu loh. Kalau saya kasih ini hasil yang kami harapkan pasti akan cenderung begini gitu. Kita bisa memprediksi hasilnya lah. Tetapi ini banyak sekali yang hal kecil-kecil kita melihat, ih kok bisa ya seperti kebetulan gitu. Tapi di situ saya melihat sekali itu bukan kebetulan, itu seperti tangan Tuhan bekerja di situ gitu loh. Jadi di tengah rasio itu saya melihat tetap ada miracle-miracle kecil yang mungkin kelihatannya seperti kebetulan, tapi saya tahu itu bukan kebetulan tapi karena Tuhan. Nah, kemudian saya menjadi orang yang kembali diingatkan untuk belajar bersyukur untuk hal-hal yang kecil, yang mungkin selama ini seringkali kita pikir biasa aja, seperti nafas. Siapa sih gini hari yang masih ingat bersyukur untuk nafas gitu kan? Tetapi pada saat Papa saya harus depending dengan alat setelah lepas dari ventilator, tetap harus depending dengan alat, nggak bisa pulih karena kondisi paru-parunya kerusakannya cukup parah. Di situ saya baru mulai melihat ternyata untuk kita bisa bernafas aja kita harus bersyukur gitu, maksudnya kalau kita masih bisa bernafas dengan paru-paru spontan. Waktu saya melihat susahnya kita mengadjust dosis insulin gitu ya, dengan segala keilmuan dan kecanggihan pemeriksaan lab, saya melihat Tuhan itu hebat sekali ya, maksudnya kita aja nih hari-hari kita makan tapi kita nggak sampai drop tiba-tiba gulanya atau gulanya kelebihan. Sebetulnya itu Tuhan udah atur itu begitu bagus gitu, begitu indah, sampai teknologi manusia pun nggak sampai, kemampuan manusia sepintar-pintar apapun tetap nggak bisa se-perfect bagaimana Tuhan menciptakan kita. Dan yang saya pelajarin satu lagi itu, saya melihat bahwa cara Tuhan bekerja itu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi banyak sekali yang kita pikir ini kayaknya nggak bakal bisa lepas karena fibrosis kondisi parunya begitu jelek, dan dengan kondisi paru seperti itu begitu jelek, logikanya pasti akan terjadi banyak carut-marut gitu ya. Maksudnya fibrosis, kita bilangnya fibrosis itu seperti jaringan parut di paru yang akan menyebabkan gangguan pernafasan. Tetapi nggak sangka ternyata bisa lepas dari alat. Nah, jadi itu saya melihat bahwa kita harus tetap berusaha yang terbaik yang kita bisa lakukan dan let God do the rest gitu. Nah, kemudian dari sisi mind, saya merasa dikuatkan juga dari saya bersyukur sekali saya punya suami, punya keluarga yang punya suami lah ya, terutama yang cukup banyak mendukung saya dari segi emosi. Jadi pada saat saya keletihan habis jaga Papa misalnya, akhirnya saya memutuskan saya jaga Papa, masuk ke rumah sakit, suami cukup bisa memahami saya, membantu menghandle di rumah. Terus malam kadang-kadang suami saya yang standby untuk inin Papa gitu. Jadi saya bersyukur sekali ada suami yang cukup pengertian dan itu sangat membantu sekali. Dan juga grup support ini yang saya dapatkan memang dari beberapa hamba Tuhan dan teman yang mendampingi saya gitu. Jadi ini cukup penting juga bagaimana waktu saya mengalami problem kondisi seperti itu. Nah yang terakhir saya mencoba juga memperhatikan nutrition
saya sendiri dan pola tidur saya sendiri. Intinya itu saya coba perbaikin. Dan intinya saya merasa bahwa stres itu datang dari cenderung sekali datang dari kemampuan kita untuk berusaha mengandalkan kemampuan kita sendiri dan tidak belajar berserah untuk meletakkan semuanya di tangan Tuhan. Nah, topik terakhir adalah bahwa pandemik ini belum berakhir. Pandemik ini kita nggak tahu sampai kapan dan terus harus bagaimana kalau kayak gitu. Nah, balik lagi pertama ya tetap balik ke chart ini bahwa kita tetap harus menguatkan ketiga aspek ini untuk menghadapi pandemik itu. Ini sedikit gambaran yang saya coba buat sendiri bahwa sebetulnya tubuh kita itu memang ada genetik yang kita nggak bisa rubah. Tetapi kalau dari sisi aspek optimal, maksudnya untuk mencapai fisikal yang optimal, ini adalah pilar-pilar yang suka tidak suka, semua pilar ini harus terpenuhi. Baru kita bisa mencapai fisikal yang optimal. Kalau ditanya bagaimana menghadapi pandemi yang masih berkelanjutan, kalau menurut saya karena saya dokter, pertama adalah fisikal kita harus kuat. Fisikal itu diciptakan Tuhan dengan segala sistem imun yang begitu sempurna. Kadang-kadang kita udah merusak itu dengan pola kita sehari-hari. Nah, mungkin dengan adanya ini kita harus belajar untuk mengembalikan itu kembali ke fungsi sedia kala. Dengan cara apa? Kita harus support digestif kita. Kita harus support nutrisi kita dan optimalisasi hormon-hormon kita. Kembalikan pola tidur yang cukup, pola olahraga yang baik. Pada malas gerak, sekarang mulailah bergerak. Kemudian kendalikan stres dengan baik. Dan juga yang terakhir ini yang saya titip pesan banget, jaga lingkungan kita. Sebetulnya kalau mau dibilang kenapa semakin lama, sebetulnya tidak akan membaik. Pun kita lewat COVID-19, pasti akan ada lagi yang baru. Cuman kita nggak tahu itu apa, bentuknya apa, kita nggak tahu. Kenapa? Karena salah satunya adalah sebenarnya dosa kita juga, karena kita tidak merawat lingkungan yang Tuhan berikan. Nah, COVID ini pun pasti akan ada mutasi. Ini aja udah banyak kan berita mutasi. Kenapa? Karena dia pun virus itu juga makhluk hidup. Tuhan menciptakan virus ini juga makhluk hidup. Jadi dia pun pasti akan berusaha survive. Dengan kita misalnya COVID, latah semua alkohol di mana-mana. Itu pasti akan ada dampaknya juga buat si virus. Karena virus pasti akan berusaha untuk bertahan hidup. Jadi ya ini menurut saya environment ini sekarang juga udah mulai rusak dan ini harus diperhatikan suka tidak suka. Karena racun yang ada di lingkungan ini pasti akan berdampak buat kesehatan kita. Jadi ini kurang lebih gambarannya. Kemudian bagaimana terkait dengan main sama spiritual, salah satu yang bikin kita stres itu apa sih? Karena ekspektasi kita kadang-kadang tinggi dan realitasnya tidak sesuai. Gap yang ada itu akan membuat kita semakin stres kalau tanpa kita sadari. Nah, ini tadi pagi saya coba cari, nggak sengaja ketemu satu statistik apa sih sebenarnya ditakutkan oleh orang dari pandemi coronavirus ini gitu kan. Apa yang dikhawatirkan sih sebetulnya? Yang dikhawatirkan pertama adalah family member getting coronavirus. Pasti worry. Saya pun juga takut kalau sampai harus terinfeksi ulang gitu ya. Tapi ini sebetulnya kalau dipikir-pikir, yang kita bisa kerjakan apa? Tingkatkan sistem imun kita. Nah, government yang getting coronavirus juga kita tingkatkan sistem imun kita mau tidak mau. Nah, beberapa faktor yang lain itu sebetulnya ada beberapa faktor yang di luar kendali kita. Ya, ada beberapa yang di luar kendali kita, tetapi apa yang tetap kita bisa upayakan sesuatu. Jadi jangan sampai kita cuma stres gitu kan, stres dengan ini, ketakutan itu, tetapi kita do nothing gitu loh, cuman stres tapi stres itu tidak mengubah apapun. Jangan sampai seperti itu. Perubahan yang paling saya rasa yang paling ditakutkan dari pandemik ini sebenarnya adalah perubahan, karena tidak banyak orang siap dengan perubahan. Dan COVID ini merubah kita banyak sekali dalam segala aspek. Jadi itu yang mungkin saya rasa yang membuat stres itu karena kita nggak siap dengan itu. Nah, saya ambil salah satu pepatah China gitu ya, mengatakan bahwa hidup ini memang akan terus ada perubahan. Jadi suka tidak suka, memang kita harus bisa siap menghadapi itu. Nah, dengan kita menghadapi itu, harapan kita stres itu bisa lebih kita kendalikan. Dan kalau dari sisi Kristiani, saya teringat tadi pada Serenity Prayer ini, bahwa ada hal-hal yang kita nggak bisa rubah. Hal-hal yang kita nggak bisa rubah, apa yang harus kita lakukan, kita harus accept, kita harus terima. Tetapi bukan berarti kita terima dengan pasrah tanpa kita lakukan apapun. Kemudian kita harus punya keberanian untuk berubah. Dan juga keberanian untuk bersandar sama Tuhan. Karena kadang-kadang untuk berserah sama Tuhan itu, secara mulut kita ngomong gampang, saya mau berserah sama Tuhan, saya serahkan semuanya sama Tuhan, tetapi dalam hati sebenarnya kita nggak benar-benar bersandar penuh sama Tuhan. Nah, menurut saya Serenity Prayer ini
satu reminder yang bagus juga buat saya hari ini, bahwa kita harus berani untuk berubah, kita harus punya keberanian untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan juga kita harus belajar menganggap bahwa setiap kesulitan itu sebetulnya ada satu opportunity untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau kita mau berpikir dari segi positif. Nah, pada akhirnya saya berpikir bahwa COVID-19 ini sebenarnya sesuatu yang menakutkan, tetapi kalau dipikir sebetulnya dia adalah sesuatu pengingat, great reminder buat kita semua. Karena kalau kita perhatikan, saya pribadi perhatikan, dengan adanya COVID ini banyak sekali shiftement perubahan pada orang. Baik dari sisi aspek health yang tadinya orang nggak peduli sama sekali, mungkin sekarang udah lebih aware. Baik dari sisi spiritual yang mungkin orang sibuk dengan hal-hal lain, ternyata mau tidak mau kita diajarkan bahwa kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Dan dari sisi priority pun banyak prioritas kita yang mungkin diacak-acak dengan kedatangan si COVID-19 di dunia ini. Jadi kita jadi belajar apa yang menjadi sesuatu yang prioritas, apa sih yang penting yang kita harus kerjakan. Karena kalau dulu penyakit-penyakit tertentu kita bisa tebak umurnya masih berapa tahun lagi, cancer lah, let's say, yang kita mungkin masih agak takutkan sampai sekarang gitu ya. Kita bisa memprediksi ini umurnya berapa tahun lagi gitu. Kalau COVID-19 nggak bisa. Yang hari ini gejalanya sederhana, belum tentu besok jadi tetap sederhana. Yang dulu awal-awal dibilang yang akan parah adalah yang tua, sekarang yang muda pun 30-an yang meninggal dunia juga banyak. Nah, itu membuat kita mengingat ulang apa sih prioritas hidup kita. Untuk semuanya, nggak yang muda, nggak yang tua, kita diingatkan ulang untuk menyusun kembali prioritas hidup kita itu apa. Karena waktu kita ternyata sangat singkat. Jadi, sebagai closing, saya melihat setelah saya mengalami sendiri gitu ya, bahwa saya cuma bisa melihat bahwa hidup itu, kalau kita masih bisa hidup, kita punya nafas hidup, itu adalah anugerah dari Tuhan, dan pakailah kesempatan dan waktu itu baik-baik. Karena waktu itu benar-benar terbatas dan kita nggak akan pernah tahu kapan habisnya. Oke, saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Dr. Linda untuk apa yang sudah dibagikan tadi ya. Sungguh menarik sekali bagaimana Dr. Linda juga mengingatkan kita semua, bagi kita semua yang hadir mendengarkan pada saat ini, bagaimana COVID ini, kita boleh memandang COVID ini ya, masa-masa pandemik ini bukan sebagai sesuatu ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang reminder ya, bagaimana kita boleh melihat hidup kita forward ke depannya, kita akan melakukan seperti apa. Nah, Dr. Linda tadi mungkin pada waktu saya memperkenalkan Dr. Linda, kita belum membahas mengenai expertise dari Dr. Linda ya. Tadi yang anti-aging dan integrative medicine tadi Dr. Linda ya. Mungkin saya akan memberikan sedikit informasi ini kepada rekan-rekan yang hadir sekaligus sebagai jembatan untuk pertanyaan saya untuk Dr. Linda. Jadi Dr. Linda ini bergerak di bidang anti-aging ya Bapak Ibu ya. Tapi anti-aging ini tidak hanya terkait mengenai masalah estetik aja, tetapi juga terkait dengan nutrisi, dengan hormon, dan juga dengan detoksifikasi. Oleh sebab itu kita pada hari ini kita mendengarkan sharing dari Dr. Linda banyak sekali ya, berbicara mengenai hormon juga, dan berbicara juga mengenai diet kita juga ya, bagaimana kita bisa makan makanan yang tepat atau mungkin suplemen, vitamin dan sebagainya yang tepat sehingga itu juga menolong tubuh kita untuk menanggulangi di dalam stres ini juga. Jadi anti-aging ini sendiri lebih berperan kepada pencegahan bagaimana tubuh kita dioptimalisasi sehingga badan kita atau fisik kita ini dapat bekerja dengan baik sampai kita tua. Nah, mungkin satu pertanyaan dari saya, Dr. Linda, jika terkait dengan stres ini ya, kira-kira apakah ada seperti makanan tertentu yang mungkin menimbulkan stres atau makanan tertentu yang dapat menolong kita mengurangi stres? Kan seringkali kita banyak mendengar itu adalah yang penting makan sayur, makan buah. Nah, apakah memang hal-hal demikian saja sudah cukup atau mungkin Dr. Linda ada batasan-batasan tertentu dari makanan-makanan seperti apa yang bisa menolong kita untuk reduce ya stres ini juga. Silakan Dr. Linda. Oke.
Yang pertama, yang pasti sebetulnya makanan-makanan yang manis-manis lah ya, karbohidrat, high karbohidrat, simple karbohidrat, itu udah pasti akan mengganggu sistem pencernaan kita. Jadi sekarang itu ilmu terakhir itu adalah salah satu yang berbasis penting yang harus kita perhatikan itu adalah kesehatan pencernaan kita. Tadi saya sempat singgung sedikit bahwa di pencernaan kita itu sebetulnya ada makhluk hidup di situ yang Tuhan taruh. Itu saya selalu kalau menjelaskan ke pasien seperti tentara-tentara. Jadi kalau di situ banyak tentara baik yang berjaga, otomatis tentara jahat tidak akan gampang menyerang benteng kita. Tetapi pada saat di situ tentara baik kita banyak berguguran, otomatis tentara jahat begitu masuk, nggak ada sistem pertahanan yang baik. Nah, bagaimana supaya mempertahankan tentara baik ini supaya dia bisa hidup baik? Caranya adalah kita harus kasih makan dia. Apa makanannya dia? Ya, apa yang kita makan akan menentukan siapa yang hidup di situ. Jadi ya tadi seperti serat-serat automatically itu udah pasti perlu. Yang kedua, simple karbo, makanan-makanan yang banyak pengawet, itu kalau bisa kita sudah reduce atau remove lah dari makanan kita. Dan yang penting satu lagi adalah sebetulnya sensitivity food. Tetapi yang jadi problem sulit adalah food sensitivity ini harus dicek by lab karena setiap orang itu biasanya berbeda. Jadi tidak semua orang sama sensitivity food. Jadi ada makanan-makanan tertentu di setiap masing-masing kita itu akan berbeda. Apabila kita makan itu sebetulnya akan menyebabkan peradangan secara sistem inflamasi tadi ya, memicu sistem inflamasi peradangan itu. Nah, pada saat kalau misalnya saya bukan alergi ya, ini dua kasus yang berbeda. Jadi pada saat kita makan food yang kebetulan saya sensitif gitu ya, sensitif dengan makanan itu, kemudian saya makan, itu pasti otomatis akan memicu respon sistem imun saya bekerja. Nah, kalau saya terpapar itu terus-menerus, otomatis pasti akan berdampak ke sistem imun saya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ilmu-ilmu terakhir ini banyak mengatakan bahwa gut itu punya relasi dengan brain. Jadi ada yang disebut sekarang dikenal dengan brain-gut axis. Nah, jadi itu akan mempengaruhi si kuman yang hidup tadi, mikrobiota yang baik yang hidup, dia menghasilkan metabolisme apa, itu akan mempengaruhi apa juga yang ada di pikiran kita. Jadi sekarang sudah ada related seperti itu. Jadi makanya menurut saya makanan itu kalau dari sisi aspek fisikal itu tetap satu yang harus diperhatikan juga untuk dirubah. Oke. Iya. Jadi penekanannya lebih kepada food sensitivity ya, Dr. Linda ya, sebab setiap orang itu akan menjadi yang berbeda juga. Ya, itu yang berbeda. Ya, itu yang berbeda salah satunya dari sisi itu. Tapi secara umum yang tadi ya simple karbo itu mah udah pasti semua orang udah nggak boleh lah. Dan serat harus ya. Jadi itu kan udah karbo pasti. itu ya. Kalau bisa kita hindarin juga, dan kemudian kalau serat itu berarti kita tingkatkan. Ya, jadi sayur, buah itu memang tepat sekali ya, Dr. Linda ya. Dan aspek-aspek lain ya, maksudnya kalau bicara nutrisi kan kita bicara makro, mikro nutrisi itu semua harus terpenuhi dengan cukup, jangan berlebihan tapi tetap harus cukup optimal. Baru semua sel tubuh kita bekerja, nggak bisa yang ini tinggi bagus, ini bagus jadi kita suka ini jadi kita banyakin, yang ini nggak terlalu kita kurang, nggak bisa begitu. Karena semua menurut saya tetap harus balancing. Dan nutrisi itu sifatnya personalized karena tadi ada yang bagus di saya belum tentu bagus di Bu Mega. Yang bagus di Bu Mega belum tentu bagus di saya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Dr. Linda. Mungkin kalau secara lebih jelas kita semua bisa konsultasi ya ke Dr. Linda. Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, beliau berpraktek di Klinik Gracia ya, Dr. Linda ya. Jadi silakan nanti jika Bapak Ibu yang tertarik untuk lebih memperhatikan nutrisi atau asupan makanan, asupan vitamin, silahkan juga bisa untuk berkonsultasi kepada Dr. Linda. Dr. Linda, saya kemudian ada satu pertanyaan lagi ya mengenai terkait dengan gejala stres ini ya. Seringkali kita kalau sedang stres itu kita seringkali ngomong gejala psikosomatis gitu ya. Jadi kita merasa sakit, kita merasa aduh ini kok punggung saya begini, pencernaan saya begini dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dicek lab ternyata nggak ada penyakit apa-apa. Nah, psikosomatis ini kan menyertai stres. Nah, Dr. Linda sebagai praktisi medis, kira-kira apakah bisa memberikan semacam batasan ya sampai gejala fisik seperti apa sih yang harus mendapatkan perhatian kita secara lebih serius. Berarti ini sudah terdampak
penyakit ada atau sudah muncul ya penyakit di dalam diri kita, itu kita kira-kira seperti apa batasannya? Kalau saya gangguan itu kan sebetulnya ada dua ya, organik sama fungsional. Kalau karena saya dokter, pertama kali pasti kalau ada keluhan seperti itu saya harus singkirkan, pastikan dari sisi organik. Organik itu yang tadi penyakit berarti kan, maksudnya saya harus pastikan itu memang tidak ada di situ. Jadi maksudnya penyingkirannya gimana ya, dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik yang saya lakukan, dari pemeriksaan laboratorium penunjang, diagnostik penunjang. Jadi itu tetap harus di screening pertama kali. Jadi saya buat kita dokter yang nggak dikit-dikit psikosomatis gitu, maksudnya nggak bisa begitu. Jadi tetap organik itu kita harus singkirkan terlebih dahulu, memang pastikan memang benar-benar nggak ada. Kalau itu sudah dipastikan memang benar-benar nggak ada, kalau saya biasanya saya telusurin. Nah, yang menjadi susah dengan background saya mendalami fungsional ini, biasanya saya harus menghadapi orang itu, bahasa Jawanya tuh netelin ya, maksudnya benar-benar kita harus tarik mundur sekali dari riwayat dia, bahkan dari bayi gitu loh, maksudnya imunisasi semua itu kita harus tahu riwayat kehidupannya dia, stresnya dia seperti apa, ceritanya kita benar-benar harus tahu. Jadi balik seperti yang ilmu kedokteran dulu ya, Bapak kedokteran kita, bahwa lebih penting untuk kita tahu siapa yang sakit daripada kita tahu apa sakitnya. Kenapa? Karena kita harus tahu secara ini siapa yang sakit, kita harus tahu ceritanya dia bagaimana. Nah, kalau psikosomatis sebetulnya biasanya yang paling ciri khasnya itu adalah pasti ada waktu munculnya tuh di waktu-waktu tertentu. Yang khas sekali. Dan yang kedua biasanya banyak related dengan emotional stress. Jadi biasanya ada kecenderungannya tuh waktu munculnya itu tuh ada momen yang mungkin mirip-mirip atau apa yang kalau dikaitkan mungkin clue-nya ya mungkin emotional stress itu ya. Anak kebanyakan kan psikosomatis itu akan muncul setelah pada saat dia harus menghadapi sesuatu stres yang menekan emosinya dia gitu loh. Baru gejala fisik itu muncul. Nah, jadi itu salah satu biasanya pada saat maksudnya anamnesa ya, maksudnya waktu saat kita pada saat kita bicara, kita gali pasiennya itu biasanya akan kalau kita tajam anamnesanya biasanya akan tahu. Kan pasien juga pintar nutup-nutupin sebenarnya kan. Kita juga harus lebih pintar dari mereka. Jadi sebenarnya waktu kita berhadapan dengan pasien ya jadi harus kayak semi detektif ya, maksudnya. Mancingnya tuh bagaimana? Kadang-kadang ditanya begini, enggak, nanti begitu pertanyaan yang serupa jawabannya bisa beda. Jadi biasanya sih kata kuncinya kalau psikosomatis itu paling sering ya emotional stress ya kalau saya lihat itunya ya. Itu sih. Jadi mungkin adalah simptom yang tidak terjadi sepanjang waktu, begitu ya, Dr. Linda ya. Jadi bisa muncul timbul tenggelam dan timbulnya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang memang menimbulkan stres bagi dia. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Dr. Linda untuk penjelasannya. Mungkin saat ini terkait dengan waktu kita bisa mulai masuk ke Q&A ya. Saya akan coba bacakan untuk Q&A-nya. Mungkin yang pertama untuk Bu Diana dulu ya. Apakah Bu Diana? Oke. Yang pertama mungkin bisa ke Bu Diana dulu ya. Bu Diana, tadi disebutkan, ini ada pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa ketika Ibu Diana mengalami stres pada saat itu, ada pikiran-pikiran ya yang mungkin masuk ke dalam pikiran kita, yang menimbulkan stres juga ya, pikiran-pikiran negatif. Nah, tadi Bu Diana juga mengatakan kalau mengcounternya itu dengan pikiran-pikiran positif, kemudian juga ada self-talk, begitu ya, Ibu Diana. Kira-kira apakah bisa diberikan kalimat-kalimat praktis begitu, Ibu Diana? Kalau misalnya kita ada pikiran negatif seperti ini, kira-kira kita self-talk-nya seperti apa ya? Pikiran positif yang bisa kita berikan kepada diri kita seperti apa? Dan apakah itu bisa muncul dengan mudah kalau dari pengalaman Ibu Diana? Silakan, Ibu Diana. Baik, ini nih pengalaman yang waktu saya sakit begitu ya. Jadi sempat muncul sebenarnya rasa bersalah awalnya ya. Rasa bersalah bahwa tadi sempat mungkin Dokter Linda mengatakan sempat terjadi rasa bersalah juga ya, saling salah menyalahkan dan sebagainya. Nah itu juga muncul di diri saya. Saya merasa bahwa ini saya penyebabnya nih. Jadinya berdampak kepada keluarga begitu ya.
Ini awal mulanya jangan-jangan saya, gitu ya. Nah, tetapi seiring waktu saya mencoba mengatakan apakah mungkin itu hanya dari sisi saya sendiri, begitu ya? Apakah hanya faktor dari saya nih yang menyebabkan akhirnya keluarga saya juga terpapar, begitu ya? Nah, saya mencoba untuk mengatakan kepada diri saya begini, mungkin bisa ada dari sisi saya, tapi mungkin ada dari sisi lain yang saya tidak tahu, gitu ya. Saya tidak tahu nih Tuhan, jawabannya nggak ada, tapi saya percaya melalui peristiwa ini Tuhan sedang mengajarkan saya A, Tuhan sedang mengajarkan saya B. Nah, saat itu seperti itu yang saya lakukan kepada diri saya. Itu salah satunya, gitu ya. Jadi kalau awalnya saya menyalahkan, saya mencoba untuk oke lah, mungkin bukan hanya dari sisi saya, begitu ya. Sehingga rasa bersalah itu tidak menekan terlalu jauh ke dalam diri saya. Itu hanya salah satu saja. Jadi apakah ketika Ibu Diana mengalami COVID ini ya, mungkin perasaan yang paling kental terasa adalah perasaan guilty ini Ibu ya? Pasti karena kan awal mulanya saya yang sakit, begitu ya. Awal mulanya saya yang akhirnya berdampak kepada semua keluarga. Gitu. Itu sih yang saya lakukan, bahwa apakah mungkin dari saya? Ya mungkin saja tidak, begitu ya. Jadi saya minta kekuatan daripada Tuhan untuk saya juga tidak hanya terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Dan saya juga saat itu mengkonfirmasi kepada suami saya, begitu. Jadi saya men-sharingkan hal itu. Artinya kita butuh peneguhan juga nih, minimal dari orang terdekat kita. Oke. Gitu. Yeah. Jadi Ibu Diana mengatasinya dengan untuk perasaan guilty ini adalah dengan mengatakan kepada diri sendiri Ibu ya, bahwa belum tentu juga paparan COVID ini saya sebagai sumbernya. Gitu Ibu ya. Sebab perasaan bersalah ini muncul mungkin terus-menerus dan continue begitu Ibu ya. Oh pasti. Terus terang perasaan bersalah itu ya hampir kurang lebih 4 bulan masih tetap ada ya. Karena kan masih proses perpindahan, stres itu masih ada gitu ya. Tapi setiap kali muncul saya langsung mengatakan bahwa ya mungkin belum tentu saya. Dan virus itu kan kecil, kita nggak bisa melihat begitu ya. Dan peneguhan-peneguhan yang saya dapatkan dari keluarga itu cukup besar juga. Jadi itu membuat saya bisa mengurangi hal-hal negatif dari dalam diri saya. Oke, jadi support sistem Ibu ya, terutama dari keluarga dan mungkin juga dari orang-orang terdekat, terkasih, itu juga yang boleh menolong dan menopang Ibu Diana juga. Iya, tapi yang paling penting keluarga, karena kan keluarga ini ya. mengalami ya. Ya, soalnya sama-sama ya, sama-sama sakit juga ya. Oke, terima kasih banyak Bu Diana. Mungkin saat ini saya bisa beralih ke Dr. Linda ya. Ada satu pertanyaan untuk Dr. Linda. Tadi dikatakan kalau hormon kortisol itu kan adalah hormon yang sehat ya, dokter ya. Sementara kalau dibiarkan secara terus-menerus itu juga bisa menimbulkan stres ya, dokter ya. Nah, stres yang kalau hormon kortisol itu dibiarkan ketika kita berada dalam stres yang berkepanjangan, maka akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, kira-kira batasan untuk stres yang berkepanjangan itu kira-kira seperti apa, Dokter Linda? Atau selama apa dikatakan stres itu panjang? Apakah ada terms waktu khusus atau bagaimana? Enggak sih, sebenarnya nggak sampai kita letterlock berapa bulan tuh sebenarnya sih secara teori nggak ada. Cuman karena kan ini juga bergantung ke resilience setiap orang ya, maksudnya kemampuan daya kita berjuang itu kan setiap orang pasti cenderung berbeda. Nah, jadi jadi ada orang tertentu yang mungkin kalau misalnya ini kalau terkait dengan kesehatan, terkait juga dengan kondisi kesehatan itunya, kelenjar adrenalnya. Kalau misalnya dia memang nggak baik, gitu ya, memang bawaan yang kurang baik, ya otomatis mungkin dengan stres yang lebih pendek waktunya, dampaknya udah lebih besar ke orang itu gitu loh. Nah kalau kita melihatnya itu biasanya adalah, jadi kortisol itu ada seperti kurva. Jadi pada saat dia dalam keadaan stres, dia akan meningkat. Tapi kalau udah terus kepanjangan, dia pasti akan menurun satu titik. Jadi tubuh akan meresponnya gitu. Nah, sebetulnya pada saat dia sudah mulai, nah itu kita lihatnya dari mana? Salah satunya pemeriksaan lab. Jadi apakah kortisol kita udah kecenderungan meningkat, atau malah kita udah over, dia malah udah turun.
Nah, pada saat turun itu juga sebenarnya bikin masalah baru lagi juga tuh buat tubuh kita. Jadi kalau di medis ya kita indikatornya adalah pemeriksaan lab. Berarti dia uji cover atau belum tuh salah satunya di pemeriksaan lab. Itu kalau untuk pemeriksaan labnya sendiri yang kita mesti memeriksakan apa ya, Dokter Linda ya? Kalau untuk ada pemeriksaan kortisol ini ya. Iya. Oh, oke. Dan apakah itu kita bisa datang sendiri ke lab atau memerlukan rekomendasi dokter atau bagaimana? Kalau saran saya, hormon itu diciptakan Tuhan seperti orkestra. Jadi walaupun tadi saya bahas yang terkait dengan stres, hormon kortisol, bukan berarti kortisol segala-galanya yang lain nggak dipentingin, nggak bisa. Karena pada saat kita terapi kortisol pun misalnya rendah kita terapi, itu akan berdampak ke hormon yang lain. Jadi semua butuh balancing, nggak bisa begitu kalau bicara hormon. Jadi biasanya dari ini ya dari anamnesa ya, kalau kita anamnesa dan kita lihat fisiknya udah kecenderungannya yang terganggu ke arah mana aja, itu yang kita akan saranin untuk periksa. Karena hormon itu tidak bisa berdiri sendiri begitu, nggak bisa. Oke. Ya. Jadi harus konsultasi dengan dokter dulu ya. Saya, Jadi kita tidak bisa langsung ke lab untuk pemeriksaan hormon kortisol itu secara sebetulnya langsung. Ke labnya sih bisa aja, maksudnya lab pasti akan terima. Tetapi kalau kita cuma periksa itu, secara klinis nggak akan ada maknanya. Maksudnya kita nggak mungkin terapi itu aja terus yang lainnya tanpa tahu data yang lain. Karena kan waktu kita terlalu tinggikan yang satu, pasti yang lain akan berdampak gitu loh. Pasti ada begitunya tuh. Hormon itu seperti itu. Jadi harus ada balancing semuanya. Nggak bisa terapi cuma satu, terus yang lainnya di-ignore gitu. Nggak bisa begitu. Pasti akan berdampak lain gitu. Jadi sayang kan, maksudnya periksa. Sebetulnya ke lab-nya sih datang periksa begitu aja bisa. Tapi kan ya makna klinisnya jadi kurang gitu maksud saya. Gitu. Ya. Terima kasih Dr. Linda untuk penjelasannya yang sangat lengkap ya. Jadi kita tentu memerlukan diagnosa dari seorang yang ahli di dalam bidangnya, ya, yaitu seorang dokter ya, sebelum kita memutuskan sendiri apakah kita mau melakukan check up secara random, begitu ya Dr. Linda. Oke, terima kasih banyak Dr. Linda dan juga Bu Diana untuk waktu yang sudah diberikan pada malam hari ini bagi setiap kami yang sudah hadir baik di media Zoom ini dan juga di media YouTube. Terima kasih banyak. Kami berharap untuk seluruh materi yang sudah dibagikan itu boleh menjadi manfaat bagi kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Kira-kira apakah dari panitia masih ada pertanyaan lagi yang bisa kita berikan? Sepertinya di chat ada pertanyaan ya, saya lihat. Oh, sorry. Ya, dari Maria Berlian ya. Saya boleh bacakan pertanyaannya di dalam chat ya. Bagaimana kita memberikan solusi yang alkitabiah kepada seseorang yang mengalami stres atau secara mental dan emosi berat ya, atau cukup berat. Mungkin ini bisa diarahkan kepada dua narasumber dari Bu Diana dan juga dari Dr. Linda. Mungkin bisa berdasarkan pengalaman ya. Kira-kira apakah ada ayat-ayat Alkitab yang menguatkan Bu Diana dan juga Dr. Linda ketika mengalami masa-masa ini? Terima kasih. Saya coba jawab dulu ya mungkin ya. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada ayat, maksudnya satu ayat mujarab gitu tuh nggak ada waktu saya mengalami itu. Cuman saya merasa Tuhan tuh banyak menguatkan saya tuh lewat renungan. Jadi pokoknya pada saat itu tuh setiap jam 2, jam 3 tuh entah kenapa tidur tuh selalu kebangun. Akhirnya akhirnya waktu itu saya pakai untuk jam 2, jam 3 pagi. Itu saya selalu terbangun karena kan ada worry ya, khawatir sambil ngontrol papa gimana keadaannya gitu. Akhirnya waktu itu biasanya saya pakai untuk baca renungan karena kan pagi udah gerubuk-gerubuk lagi kan, harus ke rumah sakit lagi. Nah, tapi nggak kenapa ya, entah kayak seperti ya dibilang kebetulan. Nah, itu salah satunya, dibilang kebetulan juga nggak kebetulan, tapi setiap ayat itu hampir setiap hari itu seperti ayat-ayat yang banyak bicara tentang
penyertaan Tuhan, tentang problem gitu ya. Jadi itu yang menguatkan saya melangkah satu hari lewat satu hari itu ya itu. Tapi kalau ditanya ada ayat mujarab satu khusus begitu, enggak kalau buat saya. Nah, tapi lewat-lewat itu tuh itu juga menambah iman saya gitu. Ih, kok bisa ya kebetulan ya kayak Tuhan bicara tahu kebutuhan saya ini gitu loh. Jadi itu yang salah satu saya bilang banyak hal yang seolah-olah seperti kebetulan, tapi secara iman saya percaya bahwa itu bukan kebetulan, tapi seperti Tuhan memang menguatkan saya gitu. Itu sih kalau saya. Jadi memang akhirnya saya intinya yang saya pelajarin dari peristiwa kemarin itu, saya jadi lebih mengalami apa arti mengalami dan merasakan yang namanya walking with God kali ya, berjalan bersama Tuhan tuh selangkah demi selangkah tuh begitu loh. Kan selama ini kan mungkin nggak pikir sampai detail-detail gitu kan, hari-hari kan cepet-cepet gitu. Nah ini jadi kayak satu langkah tuh jadi bener-bener ngerasa Tuhan lagi ajarin belajar bersama Tuhan tuh seperti apa jalan sama Tuhan. Itu sih kalau buat saya pribadi. Oke, terima kasih banyak Dr. Linda untuk apa yang dibagikan ya. Mungkin Bu Diana bisa meneruskan atau melanjutkan dengan jawaban kalau dari Bu Diana? Ya, kalau dari saya tuh teringat dengan kisah di dalam 1 Raja-Raja 19 ya, ayat 1-18 kisah Elia ya. Elia saat itu kan sempat bilang, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku gitu ya. Jadi menurut saya kan dia sedang dalam kondisi depresi sebenarnya saat itu ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Elia, saya tuh melihat Elia itu diberikan kesempatan untuk tidur ya. Jadi fisiknya tuh seperti dipulihkan lewat tidurnya gitu kan. Jadi Allah tuh membiarkan Elia tidur. Tidak hanya itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 5-7 itu kan Allah juga memberikan makanan kepada Elia. Itu kan berarti jasmaninya juga diperhatikan oleh Allah begitu ya. Terus tidak hanya itu kan ada beberapa peristiwa yang dialami Elia. Jadi saya melihat bagaimana Allah itu mendorong Elia itu untuk bisa melihat ada banyak karya yang sudah Allah nyatakan dalam hidupnya nih. Sebelum-sebelumnya begitu kan ya, makanya kan dia bisa bangkit kembali. Jadi kalau saya selama ini bagaimana cara mengatasinya secara alkitabiah ya, untuk saya pribadi saya butuh teman, butuh support group gitu ya, butuh rohaniawan, butuh rekan sekerja begitu ya. Terus saya juga butuh orang-orang yang bisa mengajak saya membukakan mata saya untuk melihat karya Allah yang sudah Allah nyatakan di sepanjang hidup saya. Maka saya juga harus mengajak orang yang mengalami stres itu juga melihat karya Allah. Pasti ada banyak karya Allah yang Allah nyatakan dalam hidupnya, kan begitu. Lalu mendorong untuk tetap belajar percaya pada Tuhan. Ini nggak mudah, ya. Tetapi bagaimana kita mendorong begitu ya, mendorong untuk kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita belajar percaya, belajar berserah, maka kita bisa melewati masa sulit tersebut, masa stres tersebut begitu ya, selain daripada fisik yang memang sudah dijaga. Itu yang saya lihat dari pengalaman daripada Elia ya, bagaimana dia bisa bangkit dan pulih kembali dari perasaan depresinya. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Diana ya. Dari pengalaman Elia mungkin kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Ketika kita sedang depresi, sedang di dalam masa kesesakan yang sedemikian rupa, ya kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyediakan pertolongannya, baik dari hal fisik yang mungkin praktis ya, menyediakan makanan, ya sampai penguatan juga dari Tuhan. Oke, terima kasih banyak Dr. Linda dan juga Bu Diana. Masih ada chat lagi tuh, Mega. Iya, karena kita ada keterbatasan waktu ya, kita sudah mundur dari waktu yang biasanya sudah lewat sekitar 13 menit. Apakah mungkin dari Dr. Megawati nanti kita bisa membantu menjawab untuk pertanyaan ini dalam bentuk DM di Instagram mungkin ya. Nanti saya akan copy paste pertanyaan ini. Sebentar ya. Saya akan copy paste pertanyaan ini. Dr. Linda dan Bu Diana bisa membaca ya dari pertanyaan ini ya. Karena secara khusus ini adalah nakes ya.
yang juga penyintas ya. Nanti mungkin jawaban dari pertanyaan ini kita bisa berikan kepada Dr. Megawati Wijaya ya secara khusus melalui chat yang ada di DM. Mungkin Dr. Megawati Wijaya jika berkenan boleh memfollow Instagram kita juga sehingga nanti kami akan bisa memberikan jawabannya. Oke. Saya akan menutup acara kita pada malam hari ini. Mungkin apakah ada slide yang bisa dibantu untuk di-share bagi teman-teman yang ada hadir pada malam hari ini? Oke. Sekali lagi saya ingin memberikan informasi Bapak Ibu bahwa kami dari Halo Konselor, webinar ini diselenggarakan oleh Halo Konselor, yaitu layanan konseling online yang berada di bawah Departemen Konseling dari STT Saat ya yang ada di Malang. Bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mendapatkan layanan konseling kami, boleh silahkan untuk menghubungi nomor WA ini atau juga email di jam-jam layanan pendaftaran yang sudah tertera. Mungkin screen ini bisa di screenshot sehingga Bapak Ibu bisa memiliki informasi ini di HP atau di gadget Bapak Ibu secara pribadi ya. Dan jika berkenan mungkin bisa juga untuk follow di dalam akun Instagram kami dan juga Facebook kami. Jika Bapak Ibu juga ada pertanyaan ya seperti saat ini yang kami nanti bisa menyalurkannya kepada konselor-konselor yang bergabung di dalam layanan konseling online ini di dalam Halo Konselor. Kami memiliki slogan yaitu We Care, di mana kami memahami dan belajar untuk mengerti bersama-sama dengan pergumulan dari Bapak Ibu semua. Kami juga memberikan untuk informasi mengenai IG Live yang akan diadakan di bulan depan ya, di bulan April, tanggal 8 April, pukul 7:30 di IG Live. Jadi Bapak Ibu silakan untuk follow di IG kami di @halokonselorsaat. Nanti kita akan boleh bersama-sama berbincang-bincang dengan Kak Riana, pejuang dari autoimun. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Kak Riana juga menghadapi dari penyakit autoimun yang diderita oleh beliau dan bagaimana juga pendampingan yang bisa kita berikan karena Kak Riana juga adalah seorang konselor. Oke, slide berikutnya. Bapak Ibu, untuk webinar Halo Konselor ini memang tidak ada biaya yang dikenakan bagi setiap peserta. Namun jika berkenan, Bapak Ibu boleh memberikan dan sumbangannya atau donasinya di akun yang tertera berikut ini ya, atau ke dalam kode QRIS yang juga tertera dengan memberikan kode di bagian belakang nominal yaitu angka 9. Sehingga kami mengetahui bahwa apa yang Bapak Ibu berikan adalah untuk webinar Halo Konselor ini. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen sebentar. Mungkin tadi jika ada pertanyaan apa yang bisa kita, apakah ada pendampingan Alkitabiah yang bisa kita dapatkan untuk menghadapi stres ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat ini yang tercatat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutannya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketika kita mengalami pergumulan di dalam hidup, Allah menjanjikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dengan demikian kita juga bisa belajar untuk memberikan hidup kita ya penghiburan yang sudah Allah berikan kepada kita seperti Bu Diana dan juga Dr. Linda tadi ya. Tadi saya mengutip dari Dr. Linda yang mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan ini adalah opportunity untuk menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bu Diana juga sebagai seorang konselor dengan pengalamannya untuk menderita COVID ini justru membawa Bu Diana ke dalam sebuah pelayanan untuk melayani orang-orang yang juga terpapar COVID. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan.
penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Bapak Ibu, sungguh alangkah indahnya ketika kita mendapatkan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah, kita juga akan dimampukan untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Kita akan menutup rangkaian acara webinar pada malam hari ini dengan doa ini, Peace Prayer, Bapak Ibu. Mungkin bisa membaca di lokasi masing-masing, di tempat masing-masing. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Tuhan, pakai aku sebagai alat pendamaian-Mu. Di mana ada kebencian, aku menaburkan kasih. Di mana ada luka, menaburkan pengampunan. Di mana ada keraguan, menaburkan kekuatan iman. Di mana ada keputusasaan, menaburkan pengharapan. Di mana ada kegelapan, menaburkan terang. Di mana ada kesedihan, menaburkan sukacita. Oh Allahku, anugerahkan aku untuk tidak selalu mencari penghiburan bagiku, melainkan memberi penghiburan. Untuk tidak selalu menuntut dimengerti orang lain, melainkan belajar mengerti. Untuk tidak selalu menuntut dikasihi, melainkan mengasihi. Karena ketika kami memberi, kami menerima. Ketika mengampuni, kami diampuni. Dan dalam penderitaan, kami belajar menghidupi makna kehidupan kekal. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua, dan kita akan berjumpa lagi ya di webinar di bulan mendatang. Silakan untuk mengikuti akun sosial media kami untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru yang terupdate dari layanan Halo Konselor. Saya Mega mengakhiri untuk acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.